Semua memeriksa denyut nadi pasien dan menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak dapat. Tubuhnya masih berkedut dan dilihat dari alisnya yang berkerut. Dia melihat pemilik toko tiba, beberapa dokter tua Tiongkok lainnya berdiri. Mereka semua memeriksa denyut nadi pasien dan menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menemukan penyakit apapun. Chen Jianjia tampak serius, dia juga maju dan memeriksa denyut nadi pasien secara bertahap, kerutannya semakin dalam. Fungsi tubuhnya masih relatif utuh dengan beberapa luka yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, tetapi darahnya sangat abnormal. Sepertinya mendidih membakar ini juga pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Sepertinya orang-orang itu datang dengan persiapan kali ini saat berikutnya. Melihat wajahnya yang tampak tidak bahagia, beberapa orang mulai membuat keributan. Bukankah itu tidak dapat disembuhkan? Bukankah itu selalu membual tentang betapa hebatnya pengobatan Tiongkok? Itu dapat menyembuhkan orang tanpa operasi. Pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah trik mewah. Jika Anda benar-benar ingin menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan jiwa, Anda harus melihat pengobatan barat. Serangkaian suara yang tak tertahankan terdengar dan wajah Chen Jianjia berubah jelek. Dia sudah lama tahu bahwa orang-orang dari rumah sakit Heping menargetkan Bai Shaotang. Mereka tidak tahan Bai Shaotang berjalan dengan baik dan tidak ingin pengobatan tradisional Tiongkok meningkat. Beberapa kali sebelumnya menyebabkan masalah, semuanya diselesaikan olehnya secara tak terlihat. Aku khawatir kali ini. Hatinya tenggelam, tidak mengetahui penyebab penyakitnya, dia tidak tahu obat apa yang harus diminum. Seandainya saja dia tahu jarum ilahi Tai dari gurunya. Jarum ajaib Tai sangat ajaib. Ia dapat mengatur tubuh dalam segala aspek dan bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati. Bahkan jika kita tidak tahu penyebab penyakitnya, kita masih bisa menyembuhkannya. Sayang sekali dia tidak pernah mempelajarinya. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Chen Jianjia tidak dapat diselamatkan dan Bai Shaotang akan runtuh, sebuah suara yang sangat sok terdengar. Pengobatan tradisional Cina lebih dari sekadar trik mewah. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari pengobatan tradisional Cina. Cinta selalu ada, bisakah kamu memberiku sedikit listrik? Bab 23 protagonis tersambar petir karena Pamel. Dia menjadi bahan tertawaan seluruh penonton. Sikat banyak mata menoleh ke arah suara itu. Seorang pemuda biasa berjalan keluar dengan senyum percaya diri di wajahnya. Kata-kata arogan barusan keluar dari mulutnya. Wow, siapa ini? Dia berbicara dengan sangat arogan. Dan mari kita lihat pengobatan Tiongkok yang sebenarnya. Dia pikir dia siapa? Beberapa dokter Tiongkok veteran bahkan tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya dan penjaga toko Chen tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia, seorang anak laki-laki, dapat melakukan apapun? Dari mana orang ini berasal? Tidakkah dia pikir Bai Shaotang kita sudah cukup kacau? Jelas bahkan orang-orang di Bai Shaotang tidak percaya apa yang dikatakan Lin Hao. Belum lagi yang lain, terlebih lagi merasakan penghinaan, ejekan, dan cibiran dari semua sisi. Lin Hao tidak setuju. Saya percaya bahwa begitu dia menyembuhkan pasien ini, semua keraguan akan hilang. Tidak dapat dikatakan bahwa ini benar untuk semua orang, masih ada orang yang percaya padanya. Itu Chen Jianjia, matanya berbinar dan dia teringat surat yang dikirimkan tuannya kepadanya. Surat itu dengan jelas menyatakan bahwa keterampilan medis Lin Hao tidak kalah dengan miliknya. Dengan kata lain, Lin Hao telah menguasai jarum ilahi Tai. Secercah harapan muncul di hatinya. Jika dia bertindak, dia pasti akan dapat menyelamatkan orang itu. Melihat Lin Hao terus bergerak maju, seseorang maju dan mencoba mengusirnya. Chen Jianjia menghentikannya dan menjelaskan alasannya kepada semua orang. Apa? Dia adalah rekan magang junior shopkeeper Chen. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Keterampilan medisnya telah melampaui keterampilan master shopkeeper Chen. Apa kau bercanda? Praktisi pengobatan Tiongkok mana yang tidak berusia 70-an atau 80-an? Berapa usia pria ini, kecuali shopkeeper Chen? Haha, hanya dia juga ahli dalam pengobatan tradisional Cina. Pengobatan tradisional Cina benar-benar semakin buruk dan buruk. Keterampilan medis penjaga toko Chen sangat hebat. Dia berkata keterampilan medis saudara ini hebat. Saya pikir dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar Chen Jianjia mengatakan bahwa Lin Hao adalah rekan magangnya. Namun banyak orang masih mengungkapkan keraguan tentang keterampilan medis Lin Hao. Berjalan mendekat padanya dan melihat harapan di matanya, Lin Hao memberinya tatapan meyakinkan. Dia merasa sedikit bersemangat. Tidak mudah, senior akhirnya memperhatikannya. Sejak Chen Jianjia membawanya keluar dari kantor polisi, dia telah meninggalkannya sendirian selama beberapa hari, membuatnya merasa benar-benar tidak terlihat. Itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang dia akan memberitahu senior sister betapa kuatnya dia sedikit demi sedikit. Semuanya dimulai dengan menyembuhkan pasien di depanmu. Lin Hao memiliki keyakinan ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil satu set jarum perak di sebelahnya. Dia tampak serius saat mengangkat tangannya dan mulai memasukkan jarum. Jarum perak dimasukkan ke titik akupuntur utama pasien dan segera tubuhnya tertutup jarum. Setelah mencapai langkah ini, Lin Hao tidak bersantai karena langkah selanjutnya adalah bagian penting.
Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan ujung jarum perak mulai bergetar secara teratur. Ketika setiap jarum perak mulai bergetar, Lin Hao sudah berkeringat deras. Proses ini membutuhkan penggunaan kekuatan tersembunyi dan amplitudo getaran setiap jarum perak harus konsisten yang sangat memakan energi. Untungnya semuanya berjalan lancar, kemudian Lin Hao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan senyum tipis di wajahnya. Saya siap menerima pujian dan kekaguman semua orang. Chen Jianjia berdiri di samping menonton tanpa berkedip. Dia sangat bersemangat setelah beberapa tahun dia akhirnya melihat jarum ilahi Tai lagi. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya, itu masih ajaib. Dia mencoba mempelajarinya lebih dari sekali tetapi dia tidak bisa melakukannya. Chen Jianjia masih mampu tetap tenang tetapi beberapa praktisi pengobatan Tiongkok kuno di sekitarnya semua kehilangan ketenangan mereka. Apakah ini benar-benar jarum ilahi Tai yang legendaris? Apakah ini benar-benar jarum ilahi Tai? Legenda mengatakan bahwa itu dapat menghidupkan kembali orang mati. Saya cukup beruntung untuk melihatnya hari ini dan saya tidak menyesal dalam kematian saya. Ada harapan dengan penggunaan jarum ilahi Tai beberapa kali sebelumnya, hampir tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Orang-orang tua itu bertingkah sangat berlebihan. Air mata mengalir di wajahnya, pupilnya mengerut, dan dia berbicara omong kosong. Lin Hao menjauhkan tangannya, tetapi jarum perak pada pasien masih bergetar. Adegan ajaib ini membuat semua orang yang hadir kagum. Terutama ketika mereka melihat kinerja beberapa praktisi pengobatan Tiongkok veteran, mereka tidak bisa tidak merasakan secercah harapan di hati mereka. Mungkin pemuda ini benar-benar dapat menyembuhkan pasien. Waktu perlahan berlalu. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit berlalu dalam sekejap. Jarum perak yang bergetar perlahan berhenti tetapi pasien tidak bergerak sama sekali. Semua orang menahan napas berharap keajaiban terjadi namun 10 menit lagi berlalu. Tidak ada yang namanya keajaiban. Kerumunan itu terpana. Sudah selesai. Ekspresi Chen Jianjia dan yang lainnya serupa. Ekspresi di wajah beberapa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok membeku. Apa yang terjadi? Mereka memandang Chen Jianjia dengan tatapan bertanya-tanya. Mereka hanya pernah mendengar tentang metode akupuntur legendaris jarum ilahi Tai. Aku tidak tahu proses spesifiknya atau berapa lama waktu yang dibutuhkan pasien untuk bangun. Chen Jianjia juga sedikit bingung. Dia telah melihat gurunya melakukan jarum ilahi Tai lebih dari sekali dan pasien hampir selalu bangun dalam waktu 5 menit setelah jarum perak berhenti bergetar. Teknik Lin Hao sama dengan teknik gurunya, jadi mengapa tidak ada gerakan dari pasien setelah 10 menit? Sesaat kemudian mata yang menatap Lin Hao mulai ragu secara bertahap. Mereka bingung dan curiga, dan Lin Hao hanyalah seorang idiot saat ini. Tidak dapat mempertahankan posturnya yang sok lagi, dia dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa denyut nadi pasien dengan tangan di belakang punggungnya. Segera dia membuat penemuan yang mengejutkan, bahkan tidak ada sedikit pun peningkatan. Darahnya mendidih tetapi pasien masih mengerutkan kening seolah-olah menahan siksaan tidak manusiawi itu. Dengan kata lain, jarum ilahi Tai miliknya tidak berguna, mustahil. Wajah Lin Hao penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya, jadi dia mencobanya lagi meskipun dia sudah kelelahan. 20 menit kemudian, itu saja. Nima, kamu sangat sombong tadi, hanya ini yang bisa kamu lakukan? Keterampilan apa? Aku pikir dia hanya seorang pembohong. Dia tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan. Dulu aku percaya dia bisa menyembuhkan orang dan bahkan memperhatikannya dengan cermat selama setengah jam. Aku benar-benar idiot. Hahaha, kamu benar-benar menunjukkan kepada kami apa itu pengobatan Tiongkok. Itu hanya beberapa barang mewah. Kerumunan meledak. Serangkaian suara yang tak tertahankan terdengar hampir menunjuk ke hidung Lin Hao dan memarahinya. Beberapa dokter veteran Tiongkok tidak bisa menahan diri untuk maju memeriksa situasi tersebut. Perlahan, wajah mereka menjadi sangat mengerikan. Karena mereka menemukan bahwa pasien tidak berubah sama sekali. Dia menatap Lin Hao dengan tajam. Mereka pikir jarum ilahi Tai telah muncul, tetapi mereka sangat bahagia untuk apa-apa. Siapa yang tahu orang ini sangat tidak dapat diandalkan. Operasi itu sengit seperti harimau tetapi pada akhirnya tidak berguna. Itu juga menyebabkan mereka membuang banyak waktu dengan sia-sia. Membuang waktu adalah masalah kecil tetapi menunda perawatan pasien adalah masalah besar. Mereka juga bisa merasakan itu. Jika Bai Shaotang tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapinya kali ini, saya khawatir beberapa tren peningkatan dalam pengobatan tradisional Tiongkok akan benar-benar ditekan lagi. Saat mereka marah pada Lin Hao, mereka juga tidak bisa tidak mulai meragukannya. Apakah jarum ilahi Tai benar-benar ada? Wajah Chen Jianjia juga tampak sangat tidak senang. Dia tahu efek dari saraf Tai. Bahkan jika seseorang akan meninggal, dia dapat dibawa kembali dari gerbang neraka. Satu-satunya penjelasan adalah Lin Hao tidak terlalu terampil. Aku tidak tahu ramuan ajaib macam apa yang dia berikan kepada tuannya yang membuatnya mengatakan bahwa keterampilan medis Lin Hao tidak lebih buruk darinya. Sudah cukup buruk kau tidak memiliki kemampuan tetapi kau masih ingin pamer.
Sekarang dia tidak hanya tidak menyembuhkan pasien, tetapi dia juga merusak reputasi sekolahnya. Kesan Chen Jianjia terhadap Lin Hao sudah tidak terlalu baik sejak awal dan sekarang bahkan lebih buruk lagi. Lalu bagaimana dengan Lin Hao? Pada saat ini dia sangat lelah hingga ambruk ke tanah, wajahnya kosong dan dia benar-benar meragukan hidupnya. Tai Shenzhen efektif untuk seluruh tubuh dan bahkan dapat menyembuhkan kanker, belum lagi penyakit lain. Oleh karena itu, tidak seorang pun termasuk dia mencurigai bahwa seseorang telah merusaknya. Lalu mengapa jarum ilahi Tai tidak berpengaruh setelah digunakan 2 kali? Lin Hao sendiri bahkan curiga bahwa dia telah mempelajari sesuatu yang kesepian bab 24 biarkan peluru terbang untuk sementara mereka hanya pion. Ding mentalitas Lin Hao meledak nilai penjahat plus 888. Ding Lin Hao mempertanyakan nilai penjahat hidupnya plus 999 di sisi lain. Su Liang melihat video di depannya dengan senyum tipis di wajahnya. Video tersebut menunjukkan adegan yang terjadi di Bai Shaotang. Sebagai penghasut segalanya, dia tentu tidak akan melewatkan adegan menarik ini. Dia menyuruh seseorang meracuni orang-orang yang dikirim dari rumah sakit Heping dan kemudian dia mengatur seseorang untuk masuk dengan kamera lubang jarum dan menunggu kesempatan. Meskipun aku sudah menebak situasi seperti itu, tetap saja menarik untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Segera keributan terdengar di video. Dia mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Ternyata sekelompok wartawan telah menerobos masuk ke Bai Shaotang. Mereka sepertinya sudah siap memasang kamera mereka dan mulai berteriak. Saya dengar seseorang meninggal karena perawatan medisnya di Bai Shaotang. Apakah itu benar? Penyakit apa yang diderita pasien itu? Jika Bai Shaotang tidak dapat menyembuhkannya, apakah itu berarti pengobatan Tiongkok tidak efektif? Manajer Chen, ketika kami mewawancarai Anda mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah metafisika. Sekarang seseorang telah meninggal di dalamnya. Bagaimana Anda menjelaskannya? Setiap pertanyaan mempertanyakan pengobatan tradisional Tiongkok. Jika dia diberitahu bahwa orang-orang ini tidak diatur sebelumnya, dia tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Chen Jianjia mengerutkan kening dan mulai menjelaskan alasannya. Namun pasien itu masih terbaring di sana dan penjelasannya tampak begitu pucat dan tidak berdaya. Pada saat ini sekelompok orang lain masuk. Orang-orang yang datang adalah dokter dari rumah sakit Heping, semuanya sombong. Pria parubaya yang memimpin datang kepada orang-orang di Bai Shaotang dengan tatapan menghina dan berbicara dengan nada sinis. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa pengobatan Tiongkok hanyalah metafisika, tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak dapat digunakan untuk mengobati penyakit sama sekali. Sekarang jika Anda bahkan tidak dapat menyembuhkan pasien dengan sepsis, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk praktik kedokteran? Namanya adalah Liu Neng dan dia adalah seorang dokter yang bertugas di rumah sakit Heping. Sejak kembali dari belajar di luar negeri, ia telah terlibat dalam penelitian di bidang kardiologi dan telah mencapai prestasi yang cukup besar. Setelah dilatih dalam pengobatan asing, ia memandang rendah pengobatan tradisional Tiongkok di negaranya. Bisakah Anda mengetahui penyakitnya dengan memeriksa denyut nadi, melihat mata dan lidah? Bisakah penyakit yang sulit dan rumit disembuhkan dengan meminum obat? Lelucon macam apa ini? Ada sesuatu yang lebih lucu lagi. Tidak perlu obat, hanya beberapa suntikan dan pasien akan sembuh. Ini keterlaluan. Dia membuka pintu untuk kekejaman. Ini keterlaluan hingga ekstrim. Dia memiliki ide yang sama dengan guru di luar negeri. Pengobatan barat adalah cara nyata untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan nyawa sementara pengobatan tradisional Tiongkok adalah bitah dan harus diberantas. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menekan pengobatan tradisional Tiongkok sehingga tidak dapat mengangkat kepalanya. Dia tidak mengalami septikemia. Chen Jianjia menatapnya dengan dingin, siap untuk memberitahunya tentang kondisi Liao Ping yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah medis. Jika itu benar-benar septikemia, pengobatan Tiongkok memiliki banyak cara untuk mengobatinya. Jangan mencari-cari alasan. Berpikir dia mencoba mengubah topik pembicaraan, Liu Neng memotongnya dengan kasar. Kami para dokter barat dapat mengobati mereka yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan Tiongkok. Saya ingin memberitahu Anda bahwa pengobatan Tiongkok hanyalah sebuah penipuan. Jika Anda benar-benar ingin menyembuhkan penyakit Anda harus menemui dokter barat. Setelah mengatakan ini, Liu Neng merasa sangat nyaman. Saya yakin Guru Smith akan memuji saya jika dia melihat penampilan saya, kan? Saya harus mengatakan bahwa apa yang dia katakan sangat menular dan banyak orang di aula tergerak. Semakin banyak orang menunjukkan ekspresi persetujuan, bahkan ada reporter yang menuliskan apa yang dia katakan dan sangat memujinya. Liu Neng menanggapi mereka satu persatu. Tidak hanya mereka mengiklankan pengobatan barat, tetapi mereka juga meremehkan pengobatan Tiongkok lagi. Kemudian Liu Neng melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawa pasien kembali untuk perawatan. Untuk menyerang pengobatan tradisional Tiongkok dengan parah, dia juga mengatakan bahwa dia akan mengobati pasien secara terbuka dan menindaklanjuti kondisi mereka. Sebagai sebuah kelompok orang pergi, mereka yang datang untuk menemui dokter juga pergi satu demi satu. Setelah kejadian ini, mereka juga mulai meragukan pengobatan tradisional Tiongkok.
Orang-orang di Bai Saotang dipenuhi dengan kebencian tetapi mereka tidak berdaya. Beberapa dokter Tiongkok veteran menggelengkan kepala dan menghela napas. Saya khawatir setelah badai ini pengobatan Tiongkok akan menurun lagi. Chen Jianjia menggigit bibirnya erat-erat, perasaan putus asa muncul di hatinya. Sejak muda, dia bertekad untuk memimpin kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok dan telah bekerja tanpa lelah untuk tujuan ini. Ketika dia masih kecil sementara anak-anak lain bermain, dia membaca buku-buku pengobatan Tiongkok. Setelah itu dia menjadi murid seorang ahli medis dan berpikir bahwa dia telah belajar cukup banyak dan mampu mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Tanpa diduga, masalah datang satu demi satu. Setiap kali dia menghadapi kesulitan di masa lalu, dia mampu menggertakkan giginya dan menyelesaikannya, tetapi kali ini dia merasa tidak berdaya. Melihat perubahan ekspresinya, Lin Hao membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi tidak ada yang keluar. Awalnya tidak ada yang optimis tentang dia dan Chen Jianjia adalah satu-satunya yang percaya padanya. Tapi aku mengkhianati kepercayaannya dan mengecewakannya. Lin Hao mulai membenci ketidakmampuannya sendiri. Ding Lin Hao mulai meragukan dirinya sendiri. Nilai V-Line plus 1000 di sisi lain. Su Liang menyaksikan video itu dan memperhatikan ekspresi semua orang. Senyum penuh kendali muncul di wajahnya. Itu tidak cukup, biarkan badai datang lebih dahsyat lagi. Dia menatap salah satu anak buahnya dan berkata, mari kita mulai. Segera berita tentang apa yang terjadi di Bai Saotang menyebar secara online dan menjadi topik hangat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah topik tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat pun dimulai. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah penipuan. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke dokter, Anda harus berkonsultasi dengan dokter barat. Apakah pengobatan tradisional Tiongkok adalah bentuk metafisika? Pengobatan barat adalah ortodoks, sedangkan pengobatan tradisional Tiongkok adalah bid'ah. Topik tersebut dengan cepat mendominasi 10 pencarian terpopuler. Sebuah Rolls-Royce melaju di jalan. Di dalam mobil, Su Liang sedang menjelajahi ponselnya dan cukup puas dengan mahakaryanya. Faktanya, itu tidak semua diatur olehnya. Rumah sakit Heping juga melakukan ini untuk menekan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia hanya menambahkan bahan bakar ke api. Kurasa Chen Jianjia semakin cemas sekarang kan. Kalau begitu biarkan peluru berterbangan untuk sementara waktu. Su Liang menebak dengan benar. Bai Saotang bukan hanya cemas, mereka hampir gila. Bos ini buruk. Seorang pria datang menemui Chen Jianjia dengan panik dan memberitahunya tentang pencarian trending yang dilihatnya. Wajah Chen Jianjia berangsur-angsur pucat, dia tidak menyangka rumah sakit Heping akan begitu kejam. Ini akan mendorong Bai Saotang sampai mati. Faktanya, rumah sakit Heping juga cukup bingung. Mungkinkah mereka menciptakan angkatan laut yang begitu kuat hanya dengan mengeluarkan ratusan ribu dolar? Tentu saja mereka senang melihat semua ini terjadi dan siap menyaksikan Bai Saotang tutup dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa di mata dalang, mereka hanyalah pion. Bab 25. Su Liang memberi makan CEO wanita itu. Protagonis menjadi bahan tertawaan seluruh jaringan. Ketika Su Liang datang ke rumah Liu Ruolan sudah menyiapkan makanan mewah menunggunya. Setelah makan, Su Liang mengeluarkan beberapa bungkus obat tradisional Tiongkok untuk kesehatan prenatal dan mental dan menjelaskan efeknya. Liu Ruolan menerimanya dengan emosi dan meminta pengasuh untuk segera menyiapkannya. Dulu jika Su Liang memberinya obat, dia tidak akan pernah berani meminumnya. Siapa tahu apa yang akan terjadi setelah meminumnya. Namun, setelah Su Liang menunjukkan perhatian padanya selama beberapa hari terakhir, dia secara bertahap menurunkan kewaspadaannya. Kesan yang baik juga terus meningkat. Setelah tadi malam Su Liang telah dicap di hatinya dan dia benar-benar jatuh cinta padanya. 2 jam kemudian Su Liang dan Liu Ruolan kembali dari jalan-jalan di luar. Pengasuh membawa obat yang sudah direbus. Liu Ruolan hendak mengambilnya, tetapi Su Liang selangkah lebih cepat dan menatapnya sambil tersenyum. Aku akan menyuapimu, kata-kata lembut itu hampir melelehkan hati Liu Ruolan. Ayo Presiden Liu, sudah waktunya minum obat. Setelah obatnya agak dingin, Su Liang menyendok sesendok dengan sendok. Ini adalah selera buruk Su Liang. Ketika sendok diserahkan, Liu Ruolan mencondongkan tubuh dan menikmati menyuapinya. Liu Ruolan. Dia sedikit bingung dan selalu merasa ada sesuatu yang salah. Dia membuka mulutnya kosong dan meminum obatnya. Setelah meminum semangkuk obat, Liu Ruolan merasakan aliran kehangatan mengalir melalui anggota tubuhnya. Matanya berbinar dan dia belum pernah merasa sesegar ini. Sesaat raut matanya ketika dia menatap Su Liang dipenuhi emosi. Efek obat ini luar biasa dan bermanfaat bagi dirinya dan bayi di dalam kandungannya. Su Liang pasti telah berusaha keras untuk menemukan obat ini, Liu Ruolan berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, aku memutuskan untuk membalasnya dengan baik. Sekarang pukul 9 malam, pengaruh dari pencarian populer secara bertahap menyebar. Setelah dibombardir dengan berita online, Bai Saotang menjadi sangat terkenal. Bai Saotang yang biasanya tampak agak sepi sekarang dikelilingi orang-orang.
Apakah ini Bai Saotang? Saya sudah berada di kota ajaib selama bertahun-tahun dan saya baru tahu tentang tempat ini hari ini. Kenapa pintunya ditutup? Saya ingin melihat penjaga toko yang cantik di dalam Chen Jianjia, nama yang puitis. Jadi, kau hanya serakah menginginkan tubuhnya, dasar orang rendahan. Aku berbeda, aku datang untuk melihat pria lucu bernama Lin Hao. Dia membuatku tertawa sampai mati. Dia sangat garang dan agresif, tetapi pada akhirnya sia-sia belaka. Aku masih suka melihat tampangnya yang tidak tertib sebelumnya. Kerumunan itu berisik, mereka semua datang ke sini karena reputasinya. Beberapa datang untuk melihat lelucon di Bai Saotang, beberapa datang untuk melihat kecantikan tiada taraf, dan beberapa hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Di dalam Bai Saotang, melihat situasinya tidak tepat, Chen Jianjia meminta seseorang untuk menutup pintu. Mereka menyaksikan pemandangan di luar melalui kamera pengintai dalam diam dan suasananya tampak sedikit menyedihkan. Lin Hao juga ada di antara mereka. Sejak dia mengecewakan Chen Jianjia, dia merasa sangat bersalah. Saat ini wajahnya sangat muram. Belum lama ini dia melihat sebuah video, mengkliknya, dan melihat komentar-komentar dan mentalitasnya runtuh. Komentar-komentar itu semua tentang dia yang menjadi pria lucu dan semua orang memperlakukannya sebagai lelucon. Dia juga menjadi terkenal. Lin Hao menangis, dia ingin menjadi terkenal, tetapi bukan dengan cara ini. Semua orang yang hadir tahu bahwa kejadian ini terkait dengan rumah sakit Heping dan dimaksudkan untuk menekan mereka. Ini adalah konspirasi yang lengkap dan mereka tidak punya cara. Aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Akhirnya kemarahan Lin Hao yang terpendam meledak. Dia berencana untuk memberi pelajaran pada pria dari rumah sakit Ping itu. Begitu dia berbalik, Chen Jianjia memanggilnya. Kembali ke sini. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan rumah sakit Heping? Tidakkah kamu pikir kita sudah cukup kacau? Dia benar-benar kecewa dengan adik seperguruan ini. Dia hanya tahu cara bertarung dan membunuh dan tidak punya otak sama sekali. Menyadari ekspresinya yang kecewa, Lin Hao bergidik, tetapi tidak peduli seberapa tidak rela dia hanya bisa menahannya. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya dengan cemas. Dalam keadaan saat ini, Bai Saotang bahkan tidak berani membuka pintu apalagi menerima pasien. Chen Jianjia mengerutkan bibirnya dan mengucapkan sepatah kata, tunggu. Semua orang sedikit bingung. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok kuno tiba-tiba mengerti maksud Chen Jianjia. Benar, tunggu saja. Bukankah rumah sakit Heping membawa kembali pasiennya? Begitu tersiar kabar bahwa mereka tidak dapat menyembuhkan pasien, perhatian akan dialihkan dan pada saat itu kekacauan di Bai Saotang akan jauh lebih kecil. Mereka tidak ragu bahwa rumah sakit Heping dapat menyembuhkan pasien. Itu adalah penyakit yang belum pernah mereka lihat dalam sejarah medis. Kami bahkan tidak tahu penyebabnya apalagi pengobatannya. Faktanya, itulah yang Chen Jianjia pikirkan tentang rumah sakit perdamaian, ruang gawat darurat. Sekelompok dokter dengan jas putih sibuk bekerja. Liu Neng juga ada di antara mereka. Saat ini, dia memegang laporan pemeriksaan pasien di tangannya dengan ekspresi bingung di matanya. Penyakit apa ini? Darah di tubuhnya mendidih. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Sejak pasien dibawa kembali, tim dokter yang besar telah memeriksanya. Ketika hasil tes pertama keluar, mereka tercengang. Ternyata bukan sepsis sama sekali, melainkan penyakit yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Awalnya mereka mengira pasien telah diracun. Setelah pemeriksaan berulang, tidak ditemukan racun di tubuh pasien. Beberapa dokter berspekulasi bahwa sepsis telah bermutasi dan spekulasi ini disetujui oleh sebagian besar dokter. Setelah semua ini, pasien ini telah menghirup banyak kokain dan telah mengumpulkan banyak penyakit ringan di tubuhnya. Tidak mengherankan jika itu benar-benar meletus dan bermutasi di beberapa titik. Ini adalah penyakit baru yang muncul di tubuh manusia dan memiliki nilai penelitian yang tinggi. Tetapi mereka tidak dapat melanjutkan penelitian mereka. Mereka tidak memiliki cara untuk mengobati penyakit ini, bahkan untuk meringankannya. Fungsi tubuh pasien menurun dan tidak akan lama sebelum dia meninggal karena kegagalan tubuh. Inilah yang dikhawatirkan Liu Neng. Untuk menekan pengobatan tradisional Tiongkok, ia mengizinkan media melaporkan kondisi pasien secara terbuka. Menurut perhatian masyarakat terhadap masalah ini, jika seorang pasien meninggal di sini, tidak hanya Bai Saotang yang akan terkena dampaknya, tetapi juga reputasi rumah sakit Heping akan terpengaruh. Tiba-tiba matanya berbinar jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, kirim saja orang itu kembali. Bagaimanapun kecelakaan itu terjadi di Bai Saotang dan alasan mengapa dia tidak sembuh adalah karena Bai Saotang menunda perawatan sehingga Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Jika pasien meninggal di Bai Saotang, kita harus menutup pintu. Ayo lakukan. Liu Neng sepertinya berpikir ini adalah ide yang bagus dan membuat keputusan akhir. Namun sebelum itu mereka masih berencana untuk mencobanya. Bagaimana jika orang itu sembuh? Ini adalah penyakit yang belum pernah muncul dalam sejarah medis. Jika mereka dapat menyembuhkan pasien, mereka pasti akan menjadi terkenal. Di sisi lain, setelah menerima berita dari rumah sakit Heping, Su Liang tidak lagi memperhatikannya. Ketahuilah bahwa semuanya berjalan sesuai dengan lintasan yang telah ia atur.
Bab 26 Satu kalimat menghancurkan keluargamu, wanita Suliang yang lain. Ketika Liu Ruolan bangun keesokan harinya, dia telah sepenuhnya menyerap efek dari obat pengawet kehamilan. Sekarang dia merasa rileks seluruhnya dan semua kelelahan karena bekerja larut malam telah hilang. Setelah menatap Suliang di samping bantal untuk waktu yang lama, dia bangkit dan menyiapkan sarapan. Siang harinya Suliang tidak menemani Liu Ruolan tetapi pergi mencari wanita lainnya. Karena Liu Ruolan sedang hamil, dia menghentikan usahanya untuk menaklukkan heroin lain dan tidak punya waktu untuk bersama wanita lain. Sekarang setelah dia menaklukkan Liu Ruolan, dia akan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Sebelum itu dia memutuskan untuk menghibur yang lain terlebih dahulu. Suliang datang ke Magic City Airlines. Dia disambut oleh seorang manajer yang memiliki sosok menawan, wajah cantik, dan tinggi 178 meter. Ini adalah salah satu anggota keluarga Suliang, Li Xiaomeng, seorang pramugari yang baru lulus. Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kemalangannya bertemu Suliang di pekerjaan pertamanya. Kemudian dia jatuh di bawah serangan Suliang setelah dia mendapatkannya, bagaimana dia bisa membiarkan wanitanya menjadi seorang pramugari. Dia langsung ditempatkan di manajemen senior perusahaan. Li Xiaomeng merasa bahwa dia beruntung sekarang dia punya waktu luang di tempat kerja sepanjang hari dan hanya harus memberi perintah kepada bawahannya. Bahkan bos perusahaan bersikap sopan padanya karena takut dia akan secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Beberapa hari kemudian Suliang muncul lagi, apa yang telah dia pelajari akhirnya berguna dan dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Sayangnya dia masih terlalu muda saat makan siang. Suliang menerima kabar dari Bai Shaotang dan rumah sakit Heping. Kedua belah pihak hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bai Shaotang tidak dapat menahan tekanan opini publik dan kondisi pasien di rumah sakit Heping semakin memburuk. Karena mereka menunda pengungkapan kondisi pasien, opini publik yang awalnya memihak Bai Shaotang berbalik ke pihak mereka. Setelah membaca pesan tersebut, Suliang mematikan unggahan tersebut. Belum waktunya baginya untuk bertindak. Tiba-tiba pesan lain datang, klik untuk melihatnya. Itu dikirim oleh Peng Ming, sahabat dari protagonis lainnya, Mu Bai. Suliang tidak hanya memintanya untuk akhirnya menyumbangkan teknologi baterai baru, tetapi juga untuk memantau setiap gerakan Mu Bai. Apakah semua peralatan sudah dipasang? Alih-alih bekerja keras untuk mengembangkan teknologi, Anda masih punya waktu untuk nongkrong di luar. Sepertinya kita harus sampai pada titik ini. Suliang mengangkat alisnya. Setelah melihat berita bahwa peralatan telah dipasang, Mu Bai tidak segera mulai menelitinya, tetapi malah bersiap untuk mengambil alih bisnis keluargamu. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah ini buang-buang waktu? Segera Suliang menelepon dan memberi perintah. 2 hari berlalu dan informasi tentang keluargamu hampir sepenuhnya diselidiki. Dia siap untuk membuatnya bangkrut kapan saja hanya menunggu perintah Suliang. Saat perintahnya dikeluarkan, badai komersial melanda keluargamu kota ajaib. Juru Mudi Mu Feng sedang menjelaskan beberapa hal kepada putranya, Mu Bai. Putranya sadar dan kembali ke rumah untuk mewarisi bisnis keluarga. Dia juga berencana untuk turun tahta dan secara bertahap mendelegasikan kekuasaan. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membawa keluargamu ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Mu Bai tegas. Dia tidak melupakan ejekan Suliang terhadapnya. Dia bersumpah untuk membalas dendam dan merebut kembali dewi tercintanya. Mu Feng sangat senang melihat putranya penuh semangat juang. Ding ling ling, ding ling ling, ding ling ling. Sebuah ponsel berdering, menyela apa yang akan dia katakan. Panggilan tersambung. Sebuah suara cemas datang dari seberang. Ketua, ini buruk. Administrasi industri dan komersial, perpajakan, keamanan, dan departemen lain tiba-tiba datang bersama untuk menyelidiki perusahaan kita. Apa katamu? Wajah Mu Feng berubah drastis, dia tiba-tiba berdiri, suaranya bergetar. Perusahaan seperti mereka akan memiliki beberapa masalah yang kurang lebih ilegal dan tidak tahan terhadap pengawasan. Grupmu memiliki nilai pasar ratusan miliar dan dia pandai berurusan dengan orang dan mengelola berbagai hal sehingga umumnya tidak ada yang akan datang untuk menyelidikinya. Dalam situasi seperti ini dengan banyak departemen yang muncul pada saat yang sama, seseorang pasti menargetkan. Jangan panik, bekerja samalah dengan pekerjaan itu, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Mu Feng buru-buru bersiap untuk pergi ke perusahaan. Keberuntungan tidak pernah datang sendiri dan kemalangan tidak pernah datang sendiri. Telepon itu terhubung kembali. Kali ini salah satu rekannya yang baru saja membahas proyek besar belum lama ini. Kerjasama kami telah dibatalkan, mohon jangan hubungi kami lagi. Halo, halo, halo. Pihak lain mengucapkan satu kalimat dan menutup telepon dan Mu Feng sangat bingung. Tak lama kemudian telepon berdering lagi. Selanjutnya telepon berdering satu demi satu dan hampir semua dari mereka berusaha menjauhkan diri darinya. Hati Mu Feng tenggelam, wajahnya menjadi pucat dan tanpa darah. Jika bukan karena ketahanan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun pelatihan, ia pasti sudah lama pingsan.
Apa yang terjadi? Siapa yang menargetkan keluargamu? Ding Ling Ling, orang yang menelepon kali ini adalah teman baiknya. Keduanya sudah saling kenal sejak kecil dan bisa dibilang mereka sudah saling kenal sejak masih memakai celana terbuka. Seperti yang diharapkan, dia menelepon untuk memutuskan hubungan dengannya. Saudara Li, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, bisakah kau memberitahuku siapa yang telah disinggung oleh keluarga Muku dan siapa yang ingin membunuhku? Dia menggertakkan giginya, nadanya penuh keengganan dan permohonan. Orang di seberang sana terdiam beberapa saat setelah mendengar ini dan kemudian berkata mungkin. Dia hanya mengucapkan satu kata, tetapi rasanya seberat 1000 pon menekan Mu Feng begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Orang di ujung sana menutup telepon, tetapi Mu Feng mengabaikannya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sudah berakhir, keluargamu sudah berakhir. Melihat penampilan ayahnya di sampingnya, Mu Bai merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat di hatinya. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada ayah apa yang salah, apakah sesuatu terjadi pada grup. Seluruh komunitas bisnis di Shanghai terguncang. Satu demi satu perusahaan pertama mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan hubungan dengan Mu Group dan mengakhiri kerjasama mereka. Selanjutnya departemen terkait menemukan serangkaian masalah seperti penggelapan pajak produk di bawah standar kondisi tidak sanitasi DAL. Beberapa di antaranya benar dan bahkan jika salah tidak ada yang meragukannya karena itu adalah keluarga Su Liang. Grup Mu disegel dan dananya dibekukan dengan berbagai dalih. Grup Mu yang dulunya makmur berada dalam bahaya dan diambang kebangkrutan saat itu juga. Banyak faksi yang ketakutan sambil bertanya-tanya bagaimana keluargamu telah menyinggung keluarga Su, mereka tidak bisa tidak merasakan kesedihan untuk anggota keluarga lainnya. Meskipun situasi di luar sedang bergejolak, Su Liang sama sekali tidak terpengaruh. Sore harinya, dia datang ke stasiun radio kota ajaib. Menikmati teh sambil menikmati pelayanan dari pembawa acara terindah. Ini juga salah satu wanitanya. Lin Leihin, ketika saya bertemu dengannya, dia hanyalah seorang reporter magang kecil. Pada awalnya, dia datang ke grup Su dan menerima perintah untuk mewawancarai Su Liang. Bersamanya ada banyak reporter lain. Orang-orang ini sangat bergengsi di kalangan itu dan dia pikir wawancara ini tidak ada harapan, tetapi dia tidak menyangka perubahan kejadian yang tiba-tiba. Su Liang menunjuknya dan memintanya untuk diwawancarai. Ini adalah awal dari perkenalan mereka. Setelah wawancara, dia kembali ke perusahaan dan dipekerjakan sebagai karyawan penuh waktu dan dia berterima kasih kepada Su Liang. Secara kebetulan keduanya bertemu lagi. Ketika Su Liang mengundangnya makan malam, dia tidak menolak. Dalam interaksi selanjutnya, dia secara bertahap tertarik oleh pesona Su Liang dan semuanya menjadi alami. Setelah mengetahui bahwa mimpinya adalah menjadi seorang penyiar, Su Liang segera mengaturnya untuk menjadi pendukung pertama stasiun radio tersebut. Dia juga sangat kompetitif, dengan sosoknya yang luar biasa, penampilannya yang sangat tinggi, dan yang terpenting suaranya yang menyenangkan, dia dengan cepat mengamankan posisi sebagai pembawa acara nomor 1. Dalam prosesnya, dia mendapatkan banyak penggemar dan memenangkan gelar pembawa acara terindah. Bab 27 protagonis yang bersaing dengan anjing untuk mendapatkan makanan penjahat menang atas keadilan. Saat itu hampir senja ketika Su Liang keluar dari stasiun radio kota ajaib, dia melirik pesan yang dikirim oleh bawahannya. Ada perkembangan baru dalam urusan Bai Shaotang dan Rumah Sakit Heping. Rumah Sakit Heping mengirim pasien kembali ke Bai Shaotang. Liu Neng yang sebelumnya membawa pasien tersebut berkata dalam sebuah wawancara. Awalnya mereka bisa saja menyembuhkan pasien tersebut, tetapi karena mereka telah melewatkan waktu terbaik untuk perawatan di Bai Shaotang, kondisinya memburuk dan sekarang mereka tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Itu tidak hanya mengalihkan perhatian, tetapi juga sekali lagi meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok dan Bai Shaotang. Apa yang dia katakan masuk akal dan beralasan. Memang sudah lama sebelum Bai Shaotang dapat merawat pasien. Terutama pria bernama Lin Hao itu, dia menggunakan beberapa teknik akupuntur mewah tetapi ternyata tidak berguna. Segera setelah wawancara ini keluar, Lin Hao sekali lagi dikeluarkan untuk dikritik. Faktanya, ada banyak celah dalam perkataan Liu Neng. Dia sangat arogan ketika membawa pasien pergi sebelumnya. Namun, orang yang sadar selalu menjadi minoritas. Didorong oleh troll internet, kebanyakan orang memihak rumah sakit damai. Apakah Bai Shaotang melakukan pembunuhan? Menunda perawatan sama saja dengan pembunuhan. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Saya pergi ke Bai Shaotang untuk perawatan sebelumnya dan saya bergidik hanya memikirkannya sekarang. Saya tidak lagi percaya pada pengobatan Tiongkok. Lin Hao itu benar-benar pantas mati. Dia secara tidak langsung membunuh orang. Saya sarankan dia diseret keluar dan ditembak selama 5 menit. Bai Shaotang. Melihat rumah sakit Heping mengirim pasien kembali lagi, semua orang sangat marah sampai menggertakkan gigi. Bagaimana bisa orang tidak tahu malu seperti itu? Dia tidak bisa menyembuhkan pasien itu sendiri dan melihat kondisi pasien yang serius, dia mengirim pasien itu kembali. Chen Jianjia sedang dalam suasana hati yang berat. Kondisi pasien sudah sangat serius. Jika tidak ditemukan pengobatan, saya khawatir saya akan segera mati.
Begitu dia meninggal di sini, Bai Shaotang akan didorong ke garis depan lagi. Maka semuanya akan berakhir. Sedikit orang yang tahu bahwa Bai Shaotang telah menarik perhatian dari seluruh negeri, bahkan dunia. Mu Group dengan nilai pasar puluhan miliar telah bangkrut. Anehnya, Mu Group tiba-tiba bangkrut hanya 1 sore kemudian, tetapi tidak ada berita yang keluar. Sepertinya itu hanya insiden sepele. Tidak ada laporan berita, tidak ada yang mempermasalahkannya, itu hanya damai. Benar, berita itu ditekan oleh Su Liang. Apapun yang dia lakukan, dia harus mempertahankan citra lembutnya. Tentu saja, dia tidak bisa menutupi semuanya dan masih ada rumor yang beredar. Su Liang tidak menghentikan ini. Menyebarkan beberapa berita dengan tepat juga dapat meningkatkan efek jerak keluargamu. Ayah dan anak keluargamu diusir dan baru saja orang-orang bank datang untuk mengambil rumah itu. Nilai pasar keluargamu yang mencapai ratusan miliar sebagian besar didasarkan pada valuasi industri. Kenyataannya, mereka harus meminjam uang dari bank setiap tahun untuk mengembangkan proyek-proyek baru. Sekarang keluargamu bangkrut, tentu saja bank tidak bisa berdiam diri. Hanya dalam 1 sore, Mu Feng tampak menua puluhan tahun dalam sekejap dan tampak lesu. Menjadi miliarder di siang hari tetapi diusir dari rumah pada malam hari, hidup di jalanan dan menjadi pengemis adalah sesuatu yang tidak dapat diterima siapapun. Mu Bai juga memiliki ekspresi mati rasa. Setelah beberapa pertanyaan, dia juga mengetahui bahwa keluarga Su yang melakukannya. Sebelum ini, keluargamu tidak pernah memprovokasi keluarga Su, jadi mengapa mereka tiba-tiba menyerang mereka? Langkah pertama yang dia lakukan adalah langkah yang menggelegar, membuat keluargamu tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Mu Feng. Tetapi Mu Bai tahu bahwa itu pasti karena dia. Aku belum melakukan apapun padamu, tetapi kamu mempermalukanku dan sekarang kamu menargetkan keluargamuku. Kamu benar-benar terlalu sombong. Mu Bai sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan kebenciannya pada Su Liang semakin dalam. Melihat ayahnya yang patah hati, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Darah lebih kental daripada air. Meskipun mereka belum bertemu selama 7 tahun, cinta antara ayah dan anak tetap kuat. Dia membuka mulutnya siap untuk mengatakan alasannya, tetapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama dia menarik kembali mulutnya. Saya takut setelah memberitahu ayah saya, dia akan sangat marah sehingga dia akan meninggal ketika dia tahu bahwa semuanya karena saya, seorang putra yang berbakti. Adapun memintanya untuk meminta maaf kepada Su Liang dan memohon padanya untuk melepaskan keluargamu. Tidak mungkin bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati pada akhirnya dia belum mencapai situasi yang benar-benar putus asa. Dia masih memiliki cara untuk bangkit. Itulah teknologi baterai energi baru yang akan segera dia selesaikan. Keluargamu akan bangkrut jika menginginkannya, tetapi begitu teknologi selesai, dia akan menciptakan keluargamu yang dapat bersaing dengan keluarga Su. Situasinya tidak seburuk itu. Dia sudah mengatur peralatannya dan tidak akan lama lagi dia menyempurnakan teknologi itu. Su Liang, aku akan mengingat dendam ini dan akan membalasnya 1000 kali lipat setelah bersumpah dalam hatinya, dia membantu Mu Feng berdiri. Ayah, kesulitan saat ini hanya sementara. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Mu Feng tetap tidak tergerak setelah mendengar ini. Cepat sembuh, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keluarga Su lah yang menargetkan mereka. Keluarga Su tidak perlu melakukan apapun, yang lain akan menekan dan mengecualikan mereka. Ingin kembali ke masa lalu? Itu tidak mungkin. Mu Bai tidak banyak bicara, memutuskan untuk menunggu sampai dia mengembangkan teknologi sebelum memberinya kejutan. Malam Su Liang datang ke rumah Tang Xin. Polisi wanita yang kasar ini akan mengiriminya pesan setiap hari. Su Liang merasa bahwa dia telah menghilangkan radikal dari kata Huan. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir dia akan pergi ke surga. Ding Mu Bai sangat membencimu. Nilai penjahat plus 987. Suara di kepalanya membuatnya mengangkat alisnya. TSK tidak mudah, jarang melebihi 800 sebelumnya, tetapi sekarang begitu banyak yang bisa meledak sekaligus. Dia mengambil ponselnya dan melihat video tentang Mu Bai Su Liang yang selalu menganggap protagonis dengan sangat serius. Tidak hanya Mu Bai tetapi juga Lin Hao diawasi olehnya dia tidak mengizinkan kecelakaan terjadi. Video tersebut merekam apa yang terjadi setelah Mu Bai dikeluarkan dari keluargamu. Dia hendak membawa Mu Feng ke rumah kontrakan, tetapi pemilik rumah sudah mengambil rumah itu dan menolak untuk menyewakannya kepadanya. Mu Bai menggertakkan giginya sambil berpikir bahwa ini sudah keterlaluan. Aku ingin menginap di hotel, tetapi aku tidak punya uang dan kartuku dibekukan jadi tidak berguna. Saya ingin menginap di rumah sahabat saya, tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk tidak pergi karena itu akan menyebabkan masalah baginya. Tanpa pilihan lain, dia datang ke taman dan berencana untuk menghabiskan malam di sana. Kebenciannya pada Su Liang semakin dalam. Namun tidak lama setelah dia berbaring di kursi, sekelompok tunawisma mengepungnya lagi. Aku keluar untuk mengemis makanan dan rumahku dirampok pukul aku. Ayah dan anak itu dipukuli dengan parah dan diusir dari taman yang menarik. Su Liang tidak bisa menahan tawa dan terus membaca.
1 jam kemudian, Mubai dan teman-temannya akhirnya menemukan taman bobrok tanpa gelandangan. Karena serangkaian pukulan, mereka belum makan dan perut mereka keroncongan karena lapar. Mereka tidak punya uang dan pergi ke restoran untuk memesan sisa makanan, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat melewati tempat sampah, Mubai melihat roti kedaluarsa tergeletak di tanah dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pada saat ini seekor anjing tiba-tiba muncul dan mengambil roti itu. Setelah berjuang untuk mendapatkan makanan, dia akhirnya menang dan merebut roti itu. Rasanya seperti bersaing dengan anjing untuk mendapatkan makanan. Sungguh menyedihkan, bagaimana aku bisa menggambarkannya hanya dengan satu kata? Sungguh bakat yang luar biasa. Su Liang menghela napas. Dia tidak berbicara tentang Mubai dan putranya, tetapi memuji orang yang memantau mereka. Dia hanya memerintahkan agar mereka tidak memiliki kehidupan yang baik, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi seperti ini. Dia adalah seorang yang berbakat dan layak dikembangkan. Meletakkan teleponnya, Su Liang sama sekali tidak merasa kasihan. Dia harus menyerang dengan keras para protagonis ini. Jika tidak, kemungkinan besar dia yang akan berakhir seperti itu. Terima kasih atas hadiah kalian semua. Saya sangat berterima kasih sampai saya berlutut dan bersujud kepada kalian dalam spiral 360 derajat. Bab 28 saatnya memamerkan cahaya di mata sang pahlawan wanita keesokan harinya. Tang Xin, kapten tim polisi kriminal, meminta cuti. Sekelompok kolega mengirim pesan perhatian, tetapi mereka tidak tahu bahwa polisi wanita di mata mereka sangat kesal sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Pergi ke Bai Sao, Tang Su Liang masuk ke mobilnya sendiri dan memberitahu mereka kemana dia pergi. Melihat pesan di ponselnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah melakukan begitu banyak, inilah saatnya dia melakukan debutnya di Bai Sao Tang. Chen Jianjia sedang memeriksa denyut nadi pasien. Hanya ada beberapa eksekutif senior Bai Sao Tang dan beberapa praktisi pengobatan Tiongkok berpengalaman di bangsal. Oh Hen dan ada juga Lin Hao. Mereka menyaksikan dalam diam, tidak berani bernapas, dan suasananya sangat menyedihkan. Setelah memeriksa denyut nadi, Chen Jianjia mengerutkan bibirnya dan wajahnya menjadi lebih pucat. Napas pasien menjadi semakin lemah dan lemah. Semalam semua orang di Bai Sao Tang tidak tidur sepanjang malam. Mereka yang membaca kitab klasik dan mereka yang mencari informasi hanya untuk menemukan cara mengobati pasien. Sejauh ini belum ada yang ditemukan. Chen Jianjia benar-benar putus asa. Apakah benar-benar tidak ada harapan untuk kebangkitan pengobatan tradisional Cina? Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir putus asa. Jianjia, kamu bahkan tidak memberitahuku saat kamu dalam masalah. Kamu bahkan tidak menganggapku sebagai teman. Pada saat ini sebuah suara lembut dan santai terdengar di telinganya. Chen Jianjia tertegun ketika mendengar ini. Dia berbalik dan melihat Su Liang telah tiba di sini tanpa dia sadari. Tuan Su, matanya berbinar lalu meredup lagi. Sehari berlalu dan rumah sakit Heping menciptakan gelombang popularitas lainnya. Dapat dikatakan bahwa Bai Sao Tang mereka telah menjadi terkenal di seluruh negeri dan dunia. Bahkan meminta bantuan Su Liang pun tidak akan membantu. Panasnya terlalu tinggi dan tidak bisa ditekan sama sekali. Satu-satunya cara sekarang adalah menyembuhkan pasien dan menghapus semua rumor. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Su. Su Liang masih bersedia datang ke Bai Sao Tang untuk menemukannya, yang menunjukkan kasih sayangnya. Chen Jianjia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Lebih baik Bai Sao Tang ditutup sehingga dia tidak perlu berjuang untuk revitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin aku bisa menemukan cintaku sendiri. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik dan diam-diam melirik Su Liang. Dengan wajah tampan, sosok sempurna, dan temperamen luar biasa, dia hanyalah pilihan terbaik untuk menjadi pasangan. Jianjia, apakah kamu percaya padaku? Su Liang menatapnya sambil tersenyum. Chen Jianjia tertegun, lalu merasa hangat dengan senyuman itu dan mengangguk tanpa ragu. Baiklah, aku akan membantumu menyembuhkannya. Chen Jianjia sama sekali tidak bereaksi. Beberapa dokter Tiongkok tua di dekatnya juga sangat terkejut. Mungkinkah Tuan Su yang terkenal ini benar-benar memiliki keterampilan medis? Lin Hao juga mendengar kata-kata Su Liang, mencibir, dan tampak tidak percaya. Aku sendiri tidak bisa menyembuhkannya, bisakah Su Liang menyembuhkannya? Terlebih lagi, Su Liang kira-kira seumuran dengannya dan dia sudah memiliki kekuatan seorang ahli Huajin. Mungkinkah keterampilan medisnya juga sangat bagus? Apa kau bercanda? Lin Hao tidak naik untuk menghentikannya, hanya menunggu untuk melihat leluconnya. Su Liang mendatangi pasien, mengambil satu set jarum perak dan memasukkannya ke dalam pasien. Apakah ini jarum ilahi Tai? Melihat metode akupuntur yang digunakan oleh Su Liang, pupil Lin Hao mengerut tajam dan matanya penuh dengan kengerian. Tapi aku masih tidak percaya dia bisa menyembuhkan orang. Meskipun tidak diketahui dari mana Su Liang mempelajari teknik Tai Shenzhen, dia telah mencobanya dan itu tidak berpengaruh pada penyakit ini. Saat Su Liang mengulurkan tangan dan menyentuh jarum perak, semuanya mulai bergetar. Ini jauh lebih sederhana dan mudah daripada Lin Hao yang memetiknya satu persatu. Sekarang beberapa dokter Tiongkok veteran juga menyadari bahwa Su Liang menggunakan jarum ilahi Tai. Namun karena apa yang terjadi pada Lin Hao sebelumnya, mereka sangat tenang dan tidak kehilangan ketenangan seperti sebelumnya.
Betapa senangnya mereka saat itu, betapa kecewanya mereka kemudian. Orang yang paling terkejut adalah Chen Jianjia. Dia tidak menyangka pria muda elegan dari keluarga kaya ini ternyata tahu pengobatan dan pencapaiannya cukup tinggi. Dia bahkan tahu cara menggunakan jarum ilahi Tai. 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit yang sama berlalu. Getaran jarum perak berhenti dan semua orang sedikit kecewa melihat pasien masih tak bergerak. Mereka pikir itu tidak berguna. Tepat setelah Su Liang menyimpan jarum peraknya, sebuah keajaiban terjadi. Pasien yang seperti keadaan vegetatif menggerakkan jari-jarinya sedikit, kemudian alis pasien mengendur dan dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini seluruh penonton terdiam. Setelah beberapa saat hening, terjadi keributan di tempat kejadian. Ini benar-benar sembuh. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok veteran maju untuk memeriksa denyut nadi pasien dan terkejut menemukan bahwa gejala pasien telah hilang dan fungsi tubuhnya yang melemah membaik. Ya Tuhan, dia benar-benar lebih baik. Dia sedang pulih. Itu jarum ilahi Tai yang sebenarnya. Ya Tuhan, apa yang aku lewatkan? Setelah memeriksa bahwa pasien dalam keadaan sehat, beberapa dokter Tiongkok veteran tinggal di Bengbu. Mereka memukul dada dan menghentakkan kaki mereka dengan sangat menyesal karena mereka tidak menyaksikan Su Liang melakukan akupuntur dengan cermat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melotot pada Lin Hao dengan sengit. Ini semua salahnya. Sebelumnya, dia menggunakan jarum ilahi Tai palsu untuk membuat mereka bahagia tanpa hasil. Sekarang mereka telah kehilangan jarum ilahi Tai yang asli. Reaksi Lin Hao bahkan lebih kuat. Dia mendorong beberapa dokter Tiongkok tua ke samping dan memeriksa denyut nadi pasien. Masalah darah mendidih telah hilang dan fungsi tubuh saya pulih. Ini persis efek dari jarum ilahi Tai. Mengapa jarum ajaib Tai-nya efektif? Tapi milikku sendiri tidak berpengaruh sama sekali. Mungkinkah jarum ilahi Tai yang saya pelajari itu palsu? Lin Hao sendiri tidak bisa tidak mulai meragukan. Ding Lin Hao mempertanyakan nilai penjahat hidupnya plus 999. Melihat Lin Hao yang bingung, Su Liang merasa itu cukup lucu. Tentu saja jarum ilahi Tai Lin Hao itu nyata. Adapun mengapa jarum ilahi Tai miliknya bekerja, tentu saja karena dia menggunakan penawarnya. Ketika dia mengambil jarum perak, dia mengeluarkan penawar racun dari ruang pribadinya dan menutupinya pada jarum perak. Dia memiliki banyak teknik akupuntur yang kuat, tetapi dia masih memilih jarum ilahi Tai hanya untuk melihat seperti apa Lin Hao. Dia tidak kecewa. Lin Hao mulai meragukan keaslian keterampilan akupunturnya. Dia datang ke Chen Jianjia, mempermainkan protagonis hanya untuk bersenang-senang. Targetnya adalah sang pahlawan wanita. Lain kali jika kau mendapat masalah, jangan lupa untuk memberitahuku. Senyum di wajah Su Liang masih sehangat biasanya. Wajah Chen Jianjia penuh kegembiraan. Tanpa diduga, Su Liang benar-benar menyelamatkan orang itu. Bukankah itu berarti masalah Bai Shaotang sudah terpecahkan? Dia menyeka matanya dan menangis dengan gembira. Hanya dia sendiri yang tahu berapa banyak tekanan yang telah dia hadapi dalam 2 hari terakhir. Melihat Su Liang menatapnya, dia mengangguk dan menjawab dengan lembut. Tubuhnya tegang sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia diselamatkan, dia benar-benar rileks. Efek samping karena tidak tidur sepanjang malam juga muncul. Aku merasakan layar hitam di depan mataku dan aku tersandung dan hampir jatuh. Tiba-tiba pelukan hangat memeluknya. Kamu terlalu lelah, istirahatlah, Perasaan aman yang tak tertandingi menghampirinya dan dia hanya bersandar di lengan Su Liang tanpa meronta. Lin Hao kembali sadar dari kebingungannya dan langsung dipenuhi amarah. Lepaskan kakak senior bab 29. Su Liang ingin belajar, aku akan mengajarimu. Lepaskan kakak senior. Mendengar suara itu, Chen Jianjia terbangun dengan kaget. Merasakan tatapan semua orang, wajahnya memerah karena malu dan dia dengan cepat keluar dari pelukan Su Liang. Lin Hao sangat marah hingga giginya terasa gatal. Su Liang sangat sulit untuk dijaga. Dia memeluk kakak senior di lengannya tanpa menyadarinya. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Melihat tatapan puas dari para tetua, Chen Jianjia berharap dia bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Tepat ketika dia hendak mengalihkan perhatiannya, dia melihat Lin Hao berdiri di sampingnya. Apa yang kamu teriakkan? Ini semua salahnya. Mengapa dia mengatakannya dengan keras? Dia membuat dirinya sangat malu. Adapun apakah dia merindukan pelukan hangat Su Liang, hanya dia sendiri yang tahu. Lin Hao. Apakah ini salahku? Jika aku tidak berteriak, kamu tidak tahu seberapa banyak Su Liang akan memanfaatkan aku. Setelah memarahi Lin Hao, Chen Jianjia merasa lebih baik dan kemudian menatap Su Liang dengan mata membara. Tuan Su, apa yang baru saja Anda gunakan adalah jarum ilahi Tai. Su Liang mengangkat alisnya. Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Chen Jianjia tertegun. Mengingat jarum ilahi Tai yang dilakukan oleh Su Liang. Itu sedikit berbeda dari apa yang dia lihat dari gurunya dan tekniknya lebih sederhana. Jika Su Liang bersedia mengajarinya, mungkin dia benar-benar bisa mempelajarinya, tetapi itu adalah jarum ajaib Tai yang dapat menghidupkan kembali orang mati.
Berpikir bahwa Su Liang bersedia mengajarinya teknik akupuntur yang begitu penting, perasaan hangat muncul di hatinya. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang berdiri di dekatnya sangat iri dan berteriak dalam hati. Aku juga ingin belajar, tolong ajari aku. Mereka semua berharap bisa berubah menjadi wanita cantik, wuwu. Saat itu mereka tertarik dengan suara tangisan. Ternyata Liao Ping yang baru saja sembuh dan sekarang menangis terseduh-seduh. Kemudian dia datang ke Su Liang dan berlutut dengan bunyi gedebuk terima kasih Su Liang karena telah menyelamatkan hidupku. Selama hari ini dan seterusnya tidak ada yang tahu rasa sakit yang dia derita. Tubuhku terasa seperti berada di tungku seolah-olah aku akan dibakar sampai mati saat berikutnya. Rasa sakit fisik datang kedua rasa sakit di hatinya lah yang membuatnya paling putus asa. Meskipun dia tidak sadar, dia bisa merasakan apa yang terjadi di luar seperti orang vegetatif. Ketika dia pingsan, orang-orang di Bai Saotang tidak dapat menyelamatkannya. Dia mengutuk mereka ribuan kali di dalam hatinya. Ketika orang-orang dari rumah sakit damai tiba, harapan muncul di hatinya. Setelah dibawa pergi, dia mengetahui bahwa mereka juga tidak dapat menyembuhkannya dan dia menjadi putus asa. Ketika dia mendengar bahwa dia memiliki penyakit baru dan orang-orang itu ingin menggunakannya sebagai kelinci percobaan untuk penelitian, dia sangat marah. Aku membantu kalian menjebak Bai Saotang. Bukan hanya kamu tidak menyembuhkanku, tetapi kamu juga menggunakanku sebagai kelinci percobaan. Namun, seberapa marahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya hanya ada satu hasil yang menantinya, yaitu kematian. Perasaan tidak berdaya dan hanya menunggu untuk mati adalah yang paling menyiksa. Kemudian dia mendengar bahwa orang-orang dari rumah sakit Heping mengirimnya kembali ke Bai Saotang karena ingin membuat kematiannya memiliki sedikit nilai terakhir. Dia sangat marah, perlahan-lahan dia merasakan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Tepat ketika dia berpikir dia akan mati, dia tiba-tiba melihat cahaya. Dia diselamatkan. Dia sangat berterima kasih kepada Su Liang karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak tahu bahwa semua rasa sakit yang dialaminya disebabkan oleh dermawan di depannya. Apa hubunganmu dengan rumah sakit Heping? Su Liang bertanya dengan tenang. Liao Ping bereaksi dan segera menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Cara rumah sakit Heping memperlakukannya, saya berharap semua orang itu mati. Beberapa dokter Tiongkok tua sangat marah hingga meniup janggut mereka dan melotot ketika mendengar ini. Meskipun mereka sudah menebaknya sejak lama, mereka masih merasa marah ketika mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Chen Jianjia menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya pucat, jelas sekali dia sangat marah. Tiba-tiba seseorang memegang tangannya. Ketika dia menoleh, dia melihat Su Liang menatapnya dengan lembut. Jangan khawatir, serahkan padaku. Hati Chen Jianjia bergetar dan dia merasakan kelembutan di hatinya tersentuh. Lin Hao di samping juga menggertakkan giginya menyalahkan semuanya pada rumah sakit Heping. Jika mereka tidak mengatur seseorang untuk membuat masalah, bagaimana mungkin aku membodohi diri sendiri di depan senior sister? Bahkan telah menjadi lelucon di internet dia bersumpah untuk membuat rumah sakit Heping terlihat bagus. Tepat setelah menjatuhkan hukuman mati ke rumah sakit Heping, dia tiba-tiba menemukan titik buta. Su Liang terlihat memegang salah satu tangan Chen Jianjia dan keduanya saling menatap dengan sayang. Wajah Lin Hao menjadi semakin suram, tinjunya mengepal erat dan urat-urat menonjol di lengannya. Saat ini, orang-orang lain yang berjaga di luar Bai Saotang mendengar suara bising di dalam dan ingin masuk untuk melihat karena kebingungan. Mereka terkejut mendapati bahwa pasien yang telah dijatuhi hukuman mati dan terbaring di tempat tidur telah berdiri. Apakah pemilik toko dan timnya benar-benar berhasil menyembuhkan pasien? Tak lama kemudian, bangsal itu dipenuhi orang. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada bos apa yang terjadi. Apakah pasiennya selamat? Chen Jianjia hendak menjelaskan, tetapi Su Liang berbicara lebih dulu. Tepatnya toko Chen yang menyembuhkannya. Sikat, sikat, sikat. Semua mata tertuju padanya. Termasuk Chen Jianjia, semua orang tampak terpana. Su Liang tersenyum tipis dan melanjutkan. Faktanya, beberapa hari terakhir penjaga toko Chen menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat menyembuhkan pasien dan telah mempelajari kondisinya. Wow, begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh penonton menjadi gempar. Apa, penjaga toko tidak tidur berhari-hari hanya untuk mempelajari kondisi pasien? Seperti yang diharapkan dari pemiliknya, semangat Anda untuk tidak menyerah pada pasien manapun benar-benar mengagumkan. Mulai sekarang, saya akan hidup dan mati bersama Bai Saotang. Sialan, rumah sakit perdamaian pantas mati. Aku tidak punya hubungan keluarga dengan mereka. Semua orang terharu oleh Chen Jianjia dan mata mereka penuh kekaguman ketika mereka menatapnya. Gelombang ini bisa dikatakan telah memenangkan hati masyarakat untuk Chen Jianjia. Kedepannya mereka akan bekerja lebih keras untuk Bai Saotang. Chen Jianjia, siapa saya, di mana saya, apa yang harus saya lakukan? Dia tampak bingung. Tepat ketika dia hendak berbicara, Su Liang mengedipkan mata padanya dan dia menutup mulutnya lagi. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok veteran juga tampak bingung. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri barusan, mereka akan benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Su Liang.
Dia melihat bola-balik antara Su Liang dan Chen Jianjia seolah memikirkan sesuatu. Su Liang ingin memberikan kesempatan untuk menjadi terkenal kepada Chen Jianjia. Memang benar, bahkan pahlawan pun tidak bisa menahan godaan wanita cantik. Saat ini Lin Hao sangat marah hingga mulai gemetar. Su Liang yang baik, dia sangat perhitungan. Berikan kesempatan untuk menjadi terkenal kepada kakak perempuan senior dan biarkan dia menjadi dokter ajaib yang menyembuhkan pasien. Dengan cara ini dia adalah pemilik toko Bai Shaotang. Tidak hanya Bai Shaotang tidak akan ditekan, tetapi juga akan terlahir kembali dari abu. Keinginan seumur hidup kakak perempuan tertua adalah untuk menghidupkan kembali pengobatan tradisional Tiongkok dan Su Liang mencapainya hanya dengan beberapa kata. Bukankah dia akan terharu sampai mati? Ding Lin Hao marah padamu nilai penjahat plus 999 ekspresi Su Liang tenang. Menjadi terkenal terlalu mudah baginya dan dia sama sekali tidak tertarik padanya. Menjadi terkenal hanya akan mengganggu hidupnya dan sama sekali tidak akan berterima kasih mendorong Chen Jianjia keluar juga merupakan bagian dari strateginya. Ini memang efektif seperti yang bisa Anda lihat dari mata Chen Jianjia saat ini. Kasih sayang yang kuat itu akan segera meleleh. Bab 30 Waspadalah menjadi pion catur rasa terima kasih pahlawan wanita selanjutnya, Su Liang terus melanjutkan sesuai rencana. Dia meminta Liao Ping untuk keluar terlebih dahulu dan para reporter media yang menunggu di luar segera mengepungnya. Bai Shaotang sudah lama tutup dan sekarang seseorang akhirnya keluar, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi. Ketika dia mendekat dan melihat reporter itu tercengang dan merasa agak familiar mengapa dia terlihat seperti pasien itu. Perselisihan antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat menyebabkan kehebohan besar karena satu pasien. Dalam 2 hari terakhir, seseorang sudah mengetahui semua informasi pasien, saya Liao Ping. Ketika dia menyebutkan namanya, terjadi keributan di tempat kejadian. Mereka akhirnya memastikan bahwa ini memang pasien itu. Bukankah Strain mengatakan dia akan meninggal? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu bersemangat? Setelah itu, Liao Ping menjelaskan keseluruhan cerita kepada kamera. Semuanya bermula saat dia pergi ke rumah sakit Heping untuk pemeriksaan dan dengan syarat menyembuhkannya, dia memintanya untuk menjebak Bai Shaotang. Dia juga menghasilkan bukti yang dia peroleh dari pemeriksaannya di Bai Shaotang. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi selama dia tidak sadarkan diri. Faktanya dia masih sadar setelah jatuh koma. Melihat bahwa mereka tidak dapat menyembuhkannya, rumah sakit Heping memutuskan untuk menggunakannya sebagai kelinci percobaan. Ketika dia mengatakan ini, nadanya dipenuhi dengan kebencian terhadap rumah sakit Heping. Sekelompok reporter dengan tergesa-gesa mencatat bahwa indera tajam mereka sudah merasakan bahwa ini pasti berita besar pembalikan yang mengejutkan. Rumah sakit Heping menjebak Bai Shaotang dan Bai Shaotang tidak dapat menyembuhkan pasien sehingga rumah sakit Heping membawa pasien itu pergi. Pada akhirnya pasien tidak sembuh dan dikirim kembali, akhirnya orang-orang dari Bai Shaotang menyembuhkannya. Bolehkah saya bertanya siapa yang menyembuhkan Anda? Seseorang bertanya dengan bersemangat. Pasien disembuhkan oleh Bai Shaotang yang berarti bahwa pengobatan tradisional Tiongkok menang dalam konfrontasi tak terlihat ini. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Penghinaan Liu Neng sebelumnya terhadap rumah sakit Heping tampak sangat konyol. Itu manajer Chen dari Bai Shaotang. Liao Ping menjawab. Semua orang terkejut karena mereka semua akrab dengan dokter cantik itu. Aku tidak menyangka bahwa dialah yang menyembuhkan pasien itu. Tapi itu aneh, mereka telah menonton video sebelumnya dan sepertinya manajer Chen tidak pernah bertindak. Pada saat ini Liao Ping melanjutkan untuk menyembuhkan saya, penjaga toko Chen mempelajari kondisi saya selama 3 hari 3 malam. Sesuai dengan permintaan Su Liang, dia memberikan semua pujian kepada Chen Jianjia dan bahkan menulis naskah. Wow, satu batu dapat menyebabkan 1000 riak. Sekelompok orang dengan panik meminta detail dan dengan cepat mengirim catatan kepada editor perusahaan dengan harapan untuk merilis berita tersebut sebelum perusahaan lain. Tidak butuh waktu lama bagi berita itu menyebar di internet dalam sebuah kejutan yang mengejutkan. Bai Shaotang menyembuhkan pasien. Dalam pertarungan antara pengobatan tradisional Cina dan pengobatan barat ini, pengobatan tradisional Cina muncul sebagai pemenang. Kisah di balik layar insiden Bai Shaotang, rumah sakit Heping berada di balik segalanya. Terkejut, rumah sakit Heping mengingkari janjinya dan benar-benar memperlakukan pasien sebagai kelinci percobaan. Penjaga toko Chen tidak pernah menyerah pada pasien manapun dan mempelajari kondisi mereka selama 3 hari 3 malam. Dia adalah seorang penyembuh wanita kontemporer yang memiliki keterampilan medis dan kecantikan. Insiden di Bai Shaotang cukup serius dan banyak orang yang memperhatikannya. Oleh karena itu, ketika berita itu keluar, segera menjadi topik hangat. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kupikir Bai Shaotang sudah tamat, tetapi aku tidak menyangka akan ada perubahan seperti itu. Benar-benar luar biasa. Rumah sakit Heping sangat tidak tahu malu, mereka mengirim orang untuk menjebak seseorang, mereka sama sekali tidak memiliki etika bela diri. Hahaha, sungguh memuaskan, dia bahkan ingin menjatuhkan Bai Shaotang tetapi akhirnya kehilangan lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Manajer Chen, Anda telah meneliti kondisi ini selama 3 hari 3 malam, ini membuat saya menangis, saudara-saudara.
Rumah sakit Happing mengirim pasien kembali yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak dapat diselamatkan, namun manajer Chen masih berhasil menyembuhkannya. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai seorang penyembuh wanita. Setelah mengetahui kebenaran, internet meledak rumah sakit perdamaian. Dr. Liu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sebuah suara panik terdengar. Liu Neng baru saja selesai menerima instruksi dari seorang profesor medis asing dan keluar dari kantor. Mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memarahi. Apa yang kamu teriakkan? Pria itu menghampirinya dan menyerahkan telepon kepadanya. Apa? Setelah membaca berita itu, Liu Neng membelalakan matanya dan tampak tidak percaya. Apakah Bai Shaotang benar-benar menyembuhkan pasien itu? Bagaimana mungkin? Mereka telah mencoba banyak perawatan tetapi tidak berhasil dan menyimpulkan bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Sekarang dia telah sembuh. Ini seperti tamparan di wajah. Mendengar apa yang dikatakan Liao Ping yang menunjukkan bahwa itu diatur oleh rumah sakit mereka, wajahnya menjadi pucat. Sekarang opini publik daring sangat menentang rumah sakit Happing. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Saat ini kita harus berdiri dan menjauhkan diri dari masalah ini. Jika tidak, rumah sakit Happing akan selesai. Segera dia mencari wawancara dengan media berita. Selama wawancara, dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan Liao Ping adalah fitnah dan dengan tegas membantah upaya menjebak Bai Shaotang. Dia juga mengatakan bahwa rumah sakit mereka memainkan peran besar dalam pemulihan pasien. Banyak orang tidak membeli penjelasannya yang dibuat-buat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu saat ini. Beberapa rahasia gelap tentang rumah sakit Happing terungkap dan beredar secara online. Mereka menagih pasien lebih banyak tagihan medis di tengah operasi, meresepkan obat palsu, dan mengklaim penyakit ringan memerlukan operasi untuk kanker. Melihat ini, semua orang terkejut. Ini hanyalah rumah sakit yang berhati hitam. Untuk sementara waktu rumah sakit Happing dikutuk oleh seluruh internet. Segera departemen terkait datang ke tempat kejadian dan setelah penyelidikan mereka mengkonfirmasi bahwa insiden itu telah terjadi. Banyak dokter yang dikirim ke penjara. Bai Shaotang melihat akhir rumah sakit Happing. Chen Jianjia menghela napas panjang. Terima kasih. Dia menatap Su Liang, matanya penuh rasa terima kasih. Dialah yang baru saja memberi perintah untuk menyelidiki rumah sakit Happing, mengungkap rahasia kelam, dan menghukum mereka. Apa yang tidak akan pernah diketahui Chen Jianjia adalah semuanya diatur oleh Su Liang dari awal hingga akhir dan rumah sakit Happing hanyalah bidak di tangannya. Berterima kasih padaku bukan hanya omong kosong. Su Liang mengangkat alis padanya. Chen Jianjia tercengang. Tepat ketika dia bingung dan hendak bertanya, Su Liang menunjuk pipinya. Maknanya sudah jelas. Wajah Chen Jianjia langsung memerah. Jantungnya berdebar kencang dan telapak tangannya berkeringat karena gugup. Aku melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, tetapi aku masih sedikit takut. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian dan berdiri berjinjit. Saat dia mendekat, Su Liang sedikit menoleh, mentalitas Ding Lin Hao meledak. Nilai penjahat plus 1000. Bab 31 Dokter Wanita, mimpi buruk protagonis akan segera dimulai. Mata Lin Hao memerah dan dia bahkan lebih marah ketika dia melihat bahwa mereka berdua memperlakukannya seperti udara. Kakak senior He berteriak dengan keras yang membuat Chen Jianjia kembali sadar. Su Liang melihat Lin Hao menatapnya dengan tajam dan tersenyum ringan. Lin Hao, wajahnya kaku dan napasnya dingin. Untuk menyembunyikan rasa malu, Chen Jianjia mengabaikannya dan berjalan keluar ruangan bersama Su Liang. Di luar ruangan, orang-orang dari Bai Shaotang bersorak. Semua orang merasa lega melihat rumah sakit Happing berakhir seperti ini. Melihat Chen Jianjia datang, suasana menjadi tenang dan semua orang memandangnya dengan kagum. Pemilik toko menyembunyikannya terlalu dalam. Konon Chen Jianjia adalah dokter paling terkenal di dunia dan dokter wanita paling cantik. Mereka bekerja di Bai Shaotang dan merasa bangga akan hal itu. Chen Jianjia memberikan beberapa instruksi dan badai pun berlalu dan Bai Shaotang dapat dibuka untuk bisnis. Orang-orang bersorak sebelum satu krisis berakhir, krisis lain muncul. Sore itu, Chen Jianjia menerima undangan begitu dia bangun dari istirahat yang nyenyak. Ternyata beberapa rumah sakit besar di Shanghai telah bergabung untuk mengadakan pertemuan pertukaran antara pengobatan Tiongkok dan Barat. Dia mengundang sejumlah klinik pengobatan tradisional Tiongkok yang dipimpin oleh Bai Shaotang miliknya. Tentu saja alasannya adalah karena rumah sakit perdamaian gagal dalam konfrontasi ini. Tidak hanya dia gagal menekan Bai Shaotang, tetapi dia juga terlibat. Setelah kejadian ini, popularitas pengobatan tradisional Tiongkok mencapai puncaknya. Banyak orang percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok ketika mereka sakit, sementara pengobatan Barat sering dikritik sebagai anjing. Jadi rumah sakit memutuskan untuk bergabung bersama. Itu dilakukan baik untuk memberikan bukti bagi pengobatan Barat maupun untuk mendapatkan kembali pabrik bagi rumah sakit Happing. Wajah Chen Jianjia tampak sedikit tidak bahagia. Jika dia benar-benar menyembuhkan pasien itu dan jika dia tahu cara menggunakan jarum ajaib Tai, dia tidak akan takut orang-orang ini membuat masalah sama sekali.
Tapi dia tidak akan melakukannya bahkan di malam hari ketika dia makan malam dengan Su Liang, kulitnya tidak banyak membaik. Su Liang sudah lama tahu tentang masalah yang dia hadapi. Tapi dia masih bertanya dengan bingung, kamu sepertinya khawatir. Ada apa? Chen Jianjia tersenyum dan memberitahunya tentang undangan untuk menghadiri pertemuan pertukaran pengobatan Tiongkok dan Barat. Aku pikir sesuatu akan terjadi. Kenapa kamu tidak pergi dan berpartisipasi saja? Chen Jianjia tersenyum pahit. Sebenarnya, dia cukup percaya diri. Beberapa penyakit sulit dan rumit yang saya temui di masa lalu sembuh di bawah perawatannya. Namun kali ini dia menyadari kekurangannya sendiri. Saya masih harus banyak belajar. Mereka jelas-jelas datang untukku kali ini. Aku sedikit tidak yakin, andai saja aku memiliki keterampilan medis sepertimu. Dia memandang Su Liang dengan sedikit kekaguman. Bahkan sekarang dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa Su Liang, seorang putra dari keluarga kaya, bisa memiliki pencapaian yang begitu besar di bidang kedokteran. Bukankah sudah kubilang aku akan mengajarimu? 3 hari sudah cukup. Melihat kepercayaan diri di wajah Su Liang, Chen Jianjia sedikit linglung. Setelah makan malam, melihat bahwa dia linglung, Su Liang tidak mencoba membangkitkan minatnya. Dia berkata sampai jumpa besok dan pergi. Su Liang pergi mencari wanita lainnya. Dia tidak bisa mengabaikan wanita lain hanya untuk merebut sang tokoh utama wanita, dia harus menghibur mereka satu persatu. Apakah peluang kehamilan Anda menurun? Cobalah berhubungan seks lebih sering dengan harapan mendapatkan lebih banyak anak. Melihat mobil yang pergi, telinga Chen Jianjia bergema dengan kata-kata Su Liang sebelum dia pergi. Sedikit gugup tetapi juga sedikit bersemangat, Lin Hao yang mengintip diam-diam menghela napas lega. Akan lebih baik jika kakak senior dan Su Liang berpisah. Dia tidak tahu bahwa besok akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Jika mimpi buruknya belum dimulai maka Mu Bai berada di tengah mimpi buruk. Saya tinggal di bawah jembatan tadi malam dan makan makanan yang saya ambil dari tempat sampah. Hidup lebih buruk dari seekor anjing. Mereka sangat lapar di pagi hari sehingga mereka berencana untuk makan gratis meskipun itu berarti mencuci piring. Hanya melihat penampilan mereka, restoran itu langsung menolak untuk mengakomodasi mereka. Untuk makan siang, Mu Bai pergi ke kafetaria sekolah dan membawa kembali sisa makanan. Hal ini membuat Mu Bai selain dari kebenciannya terhadap Su Liang ingin mengembangkan teknologi baterai baru sesegera mungkin. Pada sore hari, dia pergi ke lembaga penelitiannya sendiri di sekolah, memanggil teman-teman terbaiknya, dan bekerja keras dalam penelitian. Setelah membaca pesan Mu Bai hari ini, Su Liang meletakkan ponselnya dengan senyum di matanya. Benar. RD adalah apa yang harus kamu lakukan keesokan harinya. Ketika mereka bangun di pagi hari, banyak orang menemukan bahwa beberapa berita tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Barat muncul di pencarian populer. Beberapa rumah sakit besar telah bersama-sama memulai dan akan mengadakan pertemuan pertukaran antara pengobatan Tiongkok dan Barat di Shanghai. Ini disebut pertemuan pertukaran tetapi pada kenyataannya ini hanyalah sebuah kompetisi. Itu menjadi topik hangat dalam waktu yang singkat, pasti ada seseorang di belakang layar. Kekacauan di Bai Shaotang baru saja berakhir dan badai lain akan datang Bai Shaotang. Orang-orang itu masih menolak untuk menyerah, apakah mereka berencana untuk bersatu dan menekan Bai Shaotang kita? Mereka masih mengadakan pertemuan untuk bertukar pikiran antara pengobatan Tiongkok dan Barat. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak menyukai kebangkitan pengobatan Tiongkok. Betapa munafiknya. Jangan panik, kita punya manajer Chen. Mereka hanya mencari masalah. Semua orang sangat optimis. Fakta bahwa dia menyembuhkan pasien yang sakit parah ditambah dengan hype di internet memberi mereka kepercayaan buta pada Chen Jianjia. Saat ini mereka sibuk dengan gembira setelah pembalikan kemarin, Bai Shaotang menjadi sangat terkenal. Tidak seperti sebelumnya ketika dia dikritik karena menjadi terkenal, sekarang dia hampir dipuji setinggi langit. Semakin banyak orang datang ke sini karena reputasinya. Ada orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang dan ada juga pasien yang datang untuk mencari pengobatan. Bai Shaotang ramai dengan aktivitas. Saya datang untuk menemui tabib wanita. Bukankah dia dikatakan berada di Bai Shaotang? Mengapa saya tidak melihatnya? Hei, lihat, bukankah itu Lin Ritian, idolaku? Seseorang melihat Lin Hao sibuk bekerja dan berjalan mendekat seolah-olah mereka melihat idola mereka. Tunggu, idola. Lin Hao ditugaskan oleh Chen Jianjia untuk membantu mendistribusikan bahan-bahan obat. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Meskipun memiliki keterampilan medis, dia justru ditugaskan untuk melakukan pekerjaan sambilan ini. Tiba-tiba dia melihat seseorang berteriak dan berjalan ke arahnya dan dia sedikit bingung. Apakah kamu memanggilku? Tentu saja saudara Do, idolaku, bisakah kamu mengajariku beberapa trik? Lin Hao benar-benar bingung, apa maksud Doge? Doge adalah nama panggilan yang kami, para penggemar, berikan padamu. Bagaimana caramu membuat jarum perak itu bergetar terus-menerus? Ajari aku. Sialan setelah melihat keahlianmu, pacarku bersikeras agar aku menjadi muridmu, Lin Hao. Bai Shaotang juga memiliki pintu belakang. Tidak seperti pintu depan yang ramai, pintu belakang jarang diketahui dan agak sepi. Chen Jianjia berdiri di depan pintu seolah menunggu seseorang. Orang-orang di Bai Shaotang sangat mempercayainya sehingga dia tersenyum pahit dalam hatinya.
Aku sendiri bahkan tidak mempercayainya sekarang satu-satunya harapan adalah Su Liang. Memikirkan kata-katanya yang penuh percaya diri kemarin, Chen Jianjia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit bersemangat, adapun Lin Hao dia benar-benar mengabaikannya. Ketika Lin Hao mengetahui bahwa dia telah menjadi seorang selebriti internet bernama Doge, dia tercengang. Saya sedang menampilkan jarum ilahi Tai, itu bukan akrobat dan tentu saja bukan boneka beruang. Setelah mengirim penggemar itu pergi, dia masih marah dan pergi ke pintu belakang yang lebih tenang untuk bersantai. Melihat Chen Jianjia berdiri di pintu, dia bertanya dengan sedikit kebingungan, "Kak, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Menunggu seseorang?" Chen Jianjia bahkan tidak melihatnya dan sangat hemat dengan kata-katanya, "Menunggu siapa? Mungkinkah?" Begitu pikiran itu muncul di benakku, aku melihat Rolls-Royce perlahan melaju dan berhenti di depan pintu. Chen Jianjia menyambutnya dengan senyuman. Benar saja, dia melihat Su Liang, pria yang dibencinya, muncul. Bab 32 Ajaran langsung Su Liang. Chen Jianjia membawa Su Liang ke kantornya di lantai 2. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat Lin Hao juga datang, Chen Jianjia mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Lin Hao terdiam dan memandang Su Liang dengan waspada. "Apa kau bilang aku datang ke sini untuk melindungimu karena aku takut kau akan ditipu oleh Su Liang?" "Oke, ada banyak orang di sini hari ini, kau turun dan bantu Chen Jianjia," katanya sambil hendak menutup pintu. Lin Hao dengan cepat bertanya, "Karena kamu terlalu sibuk, kenapa kamu tidak pergi? Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan." Chen Jianjia tampak sedikit tidak senang. "Kamu seorang pria dan seorang wanita sendirian, apa yang akan kamu lakukan?" Lin Hao bertanya. Pada saat ini Su Liang terkekeh dan tiba-tiba menyela, "Jianjia, apakah kamu yakin dia adalah junior magangmu? Dia tampak agak terlalu usil." Chen Jianjia juga punya ide ini, kapan aku perlu dia bertanya tentang urusanku sendiri. "Tuan Su, apakah ada masalah dalam mengajari saya keterampilan medis?" Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan keras. Berdiri sendirian di luar kantor, Lin Hao menggertakkan giginya. Su Liang jelas berusaha mengasingkan hubungan antara dia dan kakak perempuannya. Sungguh tercela. "Ding, Lin Hao marah padamu, nilai penjahat plus 666. Mata Su Liang berkedip, sudah waktunya bagi protagonis ini untuk pergi. Chen Jianjia hampir diambil alih olehnya dan dia tidak ingin seorang protagonis berkeliaran di sekitar wanitanya. Aku ingin tahu bagaimana ekspresinya jika Chen Jianjia menendangnya keluar. Dia sepertinya punya ide menarik lainnya. Kantor Chen Jianjia. Di dalamnya ada replika manekin 1:1 agar dia bisa berlatih akupuntur. Su Liang juga memulai karir mengajar pertamanya. Tentu saja, kecuali mengajar di ranjang. Mengajari Chen Jianjia keterampilan medis bukan hanya untuk memenangkannya, tetapi juga untuk melatihnya. Dia memiliki begitu banyak wanita dan tentu saja dia memiliki keluarga di sekitarnya. Jika seseorang sakit, apakah dia harus merawat mereka sendiri? Sama seperti saat Liu Ruolan hamil, dia tidak perlu lagi menyiapkan obat untuk menjaga kehamilan. Memiliki wanita dengan keterampilan medis akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Dan melatih seorang dokter wanita juga merupakan hal yang memuaskan. Chen Jianjia tahu sebagian besar pengetahuan medis umum sehingga Su Liang hanya perlu mengajarinya akupuntur. Keterampilan medisnya tingkat dewa dan dia tahu persis bagaimana menggunakan teknik akupuntur ini. Pertama saya menjelaskan pengetahuan teoretis kepadanya dan kemudian membiarkannya berlatih pada manekin. Chen Jianjia mengambil jarum tanpa tahu titik akupuntur mana yang harus dimulai dan Su Liang mulai mengajar. Pegang erat Su Liang memegang tangannya pagi berlalu dalam sekejap. Pria dan wanita itu tinggal di kamar sendirian sepanjang pagi ini membuat Lin Hao di luar sangat cemas. Tepat ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas masuk, pintu tiba-tiba dibuka. Su Liang dan Chen Jianjia berjalan keluar bersama. Keduanya tampak normal. Su Liang sama sekali tidak peduli tetapi Chen Jianjia sudah terbiasa dengan hal itu. Samar-samar terlihat bahwa dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Melalui ajaran langsung Su Liang sepanjang pagi, dia telah menguasai keterampilan akupuntur. Ketika Su Liang mengatakan dia bisa membantunya menguasai teknik akupuntur dalam 3 hari, dia tidak lagi memiliki keraguan. Lin Hao melihat bola-balik di antara mereka berdua, Chen Jianjia tidak kehilangan keperawanannya. Aneh seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah kamar, apakah mereka benar-benar saling mengajari siang? Kantornya masih sama seperti dulu, Su Liang dan Chen Jianjia tidak pernah keluar setelah mereka masuk. Lin Hao sudah memikirkan beberapa versi dokter wanita di kantor. Aku mengajari tabib wanita cara melakukan akupuntur. Seorang dokter wanita benar-benar melakukan ini untuk belajar. Semakin dia memikirkannya, Lin Hao menjadi semakin gelisah. Tidak tahan dengan siksaan ini, dia mengetuk pintu beberapa kali dan setiap kali dia disambut dengan makian Chen Jianjia. Lin Hao bahkan lebih bingung fakta bahwa Chen Jianjia membuka pintu berarti mereka tidak melakukan apapun. Tapi dia tidak percaya Su Liang akan benar-benar jujur. Harus dikatakan bahwa orang yang paling mengenalmu adalah musuhmu dan ini benar-benar terjadi. Hari berikutnya sama Lin Hao menjadi gila apa yang sebenarnya Su Liang dan kakak senior lakukan di sana.
Pada hari ketiga, Lin Hao menemukan sebuah solusi. Ternyata ada hutan tidak jauh dari sana yang menghadap jendela dan pintu kantor Chen Jianjia. Sambil memegang teleskop yang entah dari mana didapatnya, Lin Hao memanjat pohon dan mulai mengamati. Di kantor Chen Jianjia sedang berbicara dengan Su Liang dan kemudian Su Liang mulai mengajarinya langkah demi langkah. Melihat ini, tangan Lin Hao gemetar dan teleskopnya hampir jatuh. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Meski begitu, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan antara teman biasa. Dia bahkan percaya bahwa mereka adalah pasangan Del. Dengan kata lain, ini sudah hari ketiga. Lin Hao tercengang nilai penjahat plasmolisis Ding Lin Hao plus 1000. Su Liang yang sedang mengajari Chen Jianjia 13 jarum gui guzi berhenti. Segera dia merasakan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh dan mengerutkan kening saat dia melihat. Setelah pembersihan sumsum dan penguatan meridian, penglihatannya jauh lebih superior daripada orang biasa. Sekilas aku melihat Lin Hao tergantung di pohon seperti monyet yang memegang teleskop. Apakah ini pertunjukan akrobat sialan? Untuk melindungi sang pahlawan wanita, dia benar-benar melakukan semua yang dia bisa. Tetapi apa yang dapat Anda lakukan jika Anda melihatnya? Setelah 2 hari pengajaran langsung, Chen Jianjia telah mempelajari jarum ilahi Tai. Sekarang saya sedang mempelajari jahitan baru. 13 jarum gui guzi bahkan lebih kuat dari jarum ilahi Tai. Setiap jarum sangat kuat sehingga mengguncang langit dan bumi serta membuat hantu dan dewa menangis. Konon ia bisa merebut orang dari tangan Raja Neraka. Dia tidak pernah menyangka Su Liang juga bisa melakukannya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Pria ini begitu menawan sehingga menarik perhatiannya setiap saat. Bab 33 protagonis mati rasa kakak perempuan yang lebih tua benar-benar melakukan ini. Su Liang mengajar dengan serius, Chen Jianjia belajar dengan serius, tetapi hanya Lin Hao yang patah hati. Setelah sehari Lin Hao menyumbangkan banyak nilai penjahat. Su Liang menemukan bahwa keberuntungan di atas kepalanya telah berkurang sepertiga. Tahan, adik kecil. Jika kamu kehilangan kegunaanmu, kamu akan mati. Tidak seperti Lin Hao yang patah hati, Chen Jianjia sangat bersemangat. Karena dia sudah mempelajari 13 jarum gui guzi. Setelah 3 hari pengajaran langsung dari Su Liang, dia telah menguasai cara menggunakan jarum dengan terampil. Saya bahkan mempelajari 2 teknik akupuntur. Dia tidak lagi khawatir tentang pertemuan pertukaran yang akan diadakan besok. Semua ini berkat Su Liang. Bantuan Su Liang kepadanya jauh lebih besar daripada bantuan gurunya dan dia tidak punya cara untuk membalasnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Kalau begitu, aku akan menjanjikan cintaku padamu. Senyum di wajah Su Liang sedikit ambigu. Chen Jianjia sedikit tersipu tetapi tidak menolak. Setelah 2 hari berhubungan, dia sudah memutuskan Su Liang. Ini adalah fondasi yang diletakkan oleh Su Liang sebelum Chen Jianjia bukanlah orang yang sembarangan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka bisa mengajarinya keterampilan medis ini, mereka tidak akan setuju untuk mengajarinya secara pribadi. Setelah ragu sejenak, dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Kamu sudah banyak membantuku, biarkan aku membantumu juga. Dia sangat terampil dalam pengobatan dan dikenal sebagai dokter wanita, tetapi dia tahu lebih dari sekadar pengobatan. Su Liang pasti lelah mengajarinya keterampilan medis barusan. Chen Jianjia memutuskan untuk membalas budi dengan memijat Su Liang. Lin Hao berbaring di pohon dengan linglung. Su Liang mengajari Chen Jianjia secara pribadi selama sehari dan dia juga bergantung di pohon selama sehari. Melihat Su Liang memanfaatkan kakak perempuan senior, hatinya hancur. Untungnya, kakak senior tetap berpegang pada prinsipnya dan tidak membiarkan Su Liang berhasil. Tiba-tiba dia melihat Chen Jianjia tersipu. Sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, Su Liang datang ke jendela dan menarik tirai. Firasat buruk menyelimuti hatiku. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang berada di ruangan yang sama dengan tirai tertutup. Dikombinasikan dengan wajah Chen Jianjia yang memerah, apakah mereka akan? Lin Hao tidak bisa lagi duduk diam. Dia membuang teleskop, melompat turun dari pohon, dan berlari menuju Bei Saotang. Namun di tengah jalan, 2 pria parubaya menghentikannya. Merasakan aura yang terpancar dari mereka, wajah Lin Hao menjadi serius. Ternyata mereka adalah 2 ahli energi gelap teratas, minggir. Mata Lin Hao dingin. Kedua pria itu tidak mengatakan apa-apa, tubuh mereka tegang seolah siap bertarung. Lin Hao menjadi sangat cemas ketika dia berpikir bahwa Su Liang akan berselingkuh dengan kakak perempuan senior. Dia menghentakkan tanah dengan keras dan tubuhnya melesat seperti anak panah. Dia berencana menggunakan kecepatannya untuk menyingkirkan kedua orang itu. Sayangnya keduanya sudah siap mengunci jalurnya dan menghalangi jalannya. Wajah Lin Hao menjadi gelap mengetahui bahwa pertempuran ini tak terhindarkan. Melihat kedua pria itu menyerangnya, dia meninju wajahnya dan menendang sisinya mengoordinasikan gerakan dengan sempurna. Setiap pukulan dan tendangan sangat kuat sehingga jika Anda terkena, Anda akan terluka parah jika tidak terbunuh. Cara terbaik untuk menghadapi situasi saat ini adalah dengan bersembunyi tetapi Lin Hao tidak takut dan maju untuk menemui pria itu. Ketiganya mulai berkelahi di jalan yang agak terpencil ini.
1,5 jam kemudian ketika Lin Hao mengalahkan kedua pria itu dan melarikan diri. Tidak mudah untuk berurusan dengan dua orang, dia kelelahan saat ini dan terengah-engah. Tanpa waktu untuk beristirahat, dia berlari cepat menuju Bai Shaotang. Ketika dia tiba di Bai Shaotang dan hendak pergi ke kantor, Su Liang dan Chen Jianjia baru saja turun. Matanya langsung tertuju pada Chen Jianjia yang berjalan dengan mantap sehingga seharusnya tidak terjadi apa-apa. Dia menghela napas panjang, sepertinya dia sudah terlalu banyak berpikir. Kakak senior tidak membiarkan Su Liang berhasil. Tunggu, Lin Hao tiba-tiba menemukan sorotan utama. Wajah Chen Jianjia memerah karena malu dan setelah diperiksa lebih dekat bibirnya sedikit bengkak bung. Rasanya seperti disambar petir dan dia benar-benar terpana. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Mentalitas Ding Lin Hao runtuh, nilai penjahat plus 1000 TSK. Su Liang mendecakkan lidahnya. Seperti yang diharapkan dari protagonis, dua master dengan level yang sama tidak bisa menghentikannya. Dengan ide di benaknya, dia mengulurkan tangan dan menarik Chen Jianjia ke dalam pelukannya. Perubahan mendadak itu membuatnya takut. Dia merasa lega ketika merasakan pelukan yang familiar. Sekarang Su Liang dapat dikatakan telah memenangkan hati sang pahlawan wanita. Hanya menunggu pendapatan ditambahkan ke keluarga dan koin emas meledak. Alasan mengapa saya belum menghunus pedang saya adalah karena waktunya belum tepat. Su Liang tahu bahwa tujuan karakternya, Chen Jianjia, adalah untuk memimpin kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah operasinya 3 hari lalu, dia hampir mencapai tujuannya. Sekarang setelah keterampilan medis diserahkan kepadanya, tujuan ini pada dasarnya telah tercapai. Tunggu saja pertemuan pertukaran besok untuk menunjukkan kehebatannya. Kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok tidak bisa dihindari. Mimpi yang dia dambakan sejak kecil akan segera menjadi kenyataan yang membuatnya merasa sedikit lega yang mengarah ke adegan barusan. Selain tujuan menghidupkan kembali pengobatan tradisional Tiongkok, Chen Jianjia juga merindukan sedikit romansa. Pada akhir besok, Bai Shaotang akan terkenal di seluruh dunia dan tujuannya akan tercapai sepenuhnya. Siapkan saja beberapa kejutan kecil dan semuanya akan terjadi secara alami ketika waktunya tiba. Su Liang cukup sabar dengan wanitanya. Premisnya adalah untuk patuh. Mengabaikan Lin Hao, Chen Jianjia mengantar Su Liang keluar. Apakah kamu akan di sini besok? Melihat Su Liang masuk ke mobil, dia bertanya dengan sedikit antisipasi, Su Liang pura-pura ragu dan tepat ketika Chen Jianjia sedikit gugup dia tersenyum sedikit. Karena kamu tampil baik hari ini aku akan datang dan melihat-lihat saja, wajah Chen Jianjia langsung memerah. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia masih tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Saya berencana untuk pijat tetapi sebelum saya sadari saya berlutut di depan Su Liang. Bab 34 batas waktu 3 hari telah tiba. Protagonis tidak memiliki kesempatan untuk pamer. Batas waktu 3 hari telah tiba. Pertemuan pertukaran antara pengobatan Tiongkok dan Barat diadakan sesuai jadwal. Saat diskusi berlangsung selama 3 hari terakhir, pertemuan pertukaran ini menyebabkan kegemparan besar secara online dan menarik perhatian nasional. Ini adalah pertarungan antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Barat. Siapapun yang menang akan menderita pukulan berat bagi pihak lain. Tempatnya berada di Magic City Center Square. Beberapa orang sudah menunggu di luar sejak pagi dan suara diskusi tidak ada habisnya. Saya masih lebih percaya pengobatan Barat daripada diagnosis denyut nadi pengobatan Tiongkok yang benar-benar tidak dapat diandalkan. Saya selalu menjadi pendukung kuat pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah tradisi yang telah diwariskan melalui tanah kita selama ribuan tahun. Bukankah itu lebih baik daripada pengobatan Barat yang hanya memiliki beberapa ratus tahun sejarah? Saya tidak peduli tentang itu. Saya datang ke sini untuk tabib wanita. Saya pikir semua praktisi pengobatan Tiongkok yang hebat adalah orang tua berusia 70 atau 80 tahun. Baru setelah saya melihat tabib wanita itu, saya menyadari bahwa saya salah. Saya sangat salah. Tabib wanita adalah idola yang benar-benar layak diikuti. Dia mempromosikan budaya Kyushu. Bukankah dia lebih baik daripada gadis-gadis yang bergoyang pinggul itu? Semakin banyak orang berkumpul di luar alun-alun. Jika polisi tidak memasang barikade, mereka pasti sudah menyerbu masuk. Pada pukul 9 dokter mulai berdatangan satu persatu. Lihat, itu direktur rumah sakit Cross. Aku belum pernah melihatnya di sekitar rumah sakit sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka dia akan datang langsung. Sepertinya mereka menanggapi pertukaran ini dengan sangat serius. Itu wakil presiden rumah sakit Our Lady. Jika presiden tidak pergi ke luar negeri untuk belajar, dia mungkin juga datang. Ada juga rumah sakit Mary dan rumah sakit Maseng yang masing-masing merupakan rumah sakit asing besar. Jika mereka menggabungkan kekuatan, bagaimana pengobatan tradisional Tiongkok bisa menang? Apa kau lihat itu? Para pemimpin rumah sakit ini benar-benar mengikuti kedua orang tua asing itu seperti murid. Apa-apaan ini? Aku baru saja memeriksa. Kedua orang tua itu bernama Smith dan Andre. Mereka berdua adalah ahli di bidang kedokteran dan telah memenangkan banyak penghargaan medis. Orang pertama yang masuk adalah penggagas pertemuan pertukaran pengobatan Tiongkok dan Barat ini.
Rasanya agak aneh melihat kepala rumah sakit ini mengikuti kedua pria tua itu. Ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah orang penting di bidang medis, semua orang terkejut. Selanjutnya giliran pengobatan tradisional Tiongkok. Semua orang menemukan bahwa mereka tidak mengenali siapapun yang muncul. Dibandingkan dengan sensasi ketika pengobatan barat muncul, suasananya jauh lebih kecil. Di antara mereka ada orang parubaya dan lanjut usia, dan yang termuda berusia 40-an. Mereka adalah perwakilan dari beberapa klinik pengobatan Tiongkok di Shanghai. Walaupun saya tahu mereka hanya di sini untuk memenuhi kuota, saya tetap bersedia berkontribusi pada pengobatan tradisional Tiongkok. Sampai Chen Jianjia muncul untuk memfasilitasi perawatannya, dia berpakaian agak sederhana hari ini mengenakan kemeja dan jeans. Meskipun begitu, itu menyebabkan kehebohan. Apakah ini tabib wanita? Dia sangat cantik. Akhirnya aku melihatnya secara langsung. Apakah kamu memperhatikan? Dia bahkan lebih cantik secara langsung daripada di video. Suka sekali. Jika pengobatan tradisional Tiongkok memenangkan pertukaran ini, pengobatan barat tidak akan mampu menahan kebangkitannya. Saya menantikan dokter wanita itu memamerkan keterampilannya. Mengabaikan tatapan dan komentar orang-orang di sekitarnya, Chen Jianjia melihat sekeliling. Dia merasa sedikit kehilangan ketika dia tidak melihat sosok yang familiar itu hari ini adalah hari mimpinya menjadi kenyataan dan dia berharap Su Liang dapat melihatnya. Setelah menenangkan diri, dia menarik pandangannya dan memimpin orang-orang dari Bei Saotang ke tempat acara. Setelah kedua belah pihak memasuki arena, giliran penonton yang akan menyaksikan acara akbar ini. Mereka bukan orang biasa. Ada eksekutif perusahaan, bos perusahaan, pejabat pemerintah, semuanya adalah orang kelas atas. Setelah mereka masuk, kerumunan mulai berbicara lagi. Mereka tidak bisa masuk, jadi mereka semua mengeluarkan ponsel mereka untuk menonton siaran langsung. Sesosok tubuh muncul dari kerumunan, Lin Hao merasa sangat tertekan. Setelah mengetahui apa yang terjadi antara kakak senior dan Su Liang, dia merasa sangat kesal. Aku menghabiskan sepanjang malam dalam depresi menyalahkan diri sendiri. Dia tidak menyalahkan kakak senior. Apa salahnya kakak senior begitu cantik? Ini semua salah Su Liang. Kakak senior pasti telah ditipu olehnya. Itu juga kesalahannya karena dia tahu Su Liang punya niat buruk tetapi tidak dapat menghentikannya. Mengetahui tentang pertemuan pertukaran hari ini, dia menemukan Chen Jianjia dan menjelaskan bahwa dia ingin hadir atas nama Bei Saotang. Dia ingin memamerkan bakatnya di pertemuan pertukaran ini dan membuktikan dirinya kepada seniornya. Namun Chen Jianjia tidak memberinya kesempatan dan menolaknya di tempat Chen Jianjia telah kehilangan kepercayaan padanya. Untuk mencegahnya menyebabkan masalah, dia diabaikan begitu saja saat memilih perwakilan untuk Bei Saotang. Lin Hao tercengang. Dia adalah seorang dokter ajaib, bagaimana mungkin dia tidak hadir dalam acara yang penuh kepura-puraan seperti itu? Bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat tersebut. Melihat dinding di sekitarnya, dia berpikir keras. Aula konferensi. Setelah kata sambutan yang tidak masuk akal dari pembawa acara, dia mulai memperkenalkan perwakilan dari kedua belah pihak. Yang pertama diperkenalkan adalah tim pengobatan barat yang diwakili oleh Smith dan Andre. Fokusnya adalah memperkenalkan kedua profesor tersebut, makalah yang telah mereka terbitkan, dan beberapa pencapaian mereka di bidang medis. Dalam hal pengobatan tradisional Tiongkok, Chen Jianjia tentu saja adalah pemimpinnya. Kemudian dia menjelaskan aturan pertemuan pertukaran ini. Dua pasien dengan gejala yang sama akan dikirim ke rumah sakit dan pemenangnya adalah orang yang menyembuhkan penyakit dengan lebih baik. Untuk memastikan keadilan, seluruh proses akan disiarkan langsung. Tidak lama kemudian dua wanita tua didorong dengan kursi roda. Mereka semua menderita kanker paru-paru dan sudah stadium akhir dan mereka tidak punya banyak waktu lagi. Ketika mereka mendengar bahwa perawatannya gratis, mereka setuju tanpa ragu-ragu. Mereka toh menunggu untuk mati. Bagaimana jika perawatannya berhasil? Faktanya, pengobatan barat memanfaatkan keuntungan dari kandangnya. Pasien terakhir memiliki masalah dengan sirkulasi darah dan saraf dan disembuhkan oleh Chen Jianjia. Saya juga belajar dari berbagai sumber bahwa dia dapat mengobati penyakit yang sulit dan rumit seperti rheumatoid arthritis. Bagaimana dengan kanker? Tidak bisa diobati kan? Belum ada juga kabar tentang pengobatan kanker dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Kedua profesor ini telah menempuh jalan panjang di bidang kanker. Bahkan jika penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan, masih mungkin untuk memulihkan pasien ke kondisi stadium menengah. Mereka sangat percaya diri dalam konfrontasi antara pengobatan Tiongkok dan Barat ini. Kemudian kedua tim memasuki tempat kejadian dan masing-masing membawa orang ke ruangan yang disiapkan khusus yang berisi berbagai peralatan medis. Ini seperti ruang gawat darurat kecil sebelum memasuki Chen Jianjia melirik kursi penonton dan melihat sosok yang familiar. Su Liang tersenyum padanya dengan menyemangati Chen Jianjia juga tersenyum dan hatinya yang awalnya gelisah menjadi tenang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memimpin orang-orang ke ruang gawat darurat. Bab 35 Lembah Hantu 13 Jarum protagonis merasa seperti dunia luar yang sia-sia Anda dapat melihatnya dari siaran langsung. Dalam hal pengobatan barat setelah memasuki ruang gawat darurat mereka mulai melakukan berbagai pemeriksaan pada pasien.
Dari sisi pengobatan Tiongkok, seseorang sedang memeriksa denyut nadi pasien. Hahaha, aku ngakak sampai mati. Sudah dipastikan kanker, apa gunanya memeriksa denyut nadi? Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini kanker. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak punya harapan untuk menang. Semuanya tergantung pada apakah dokter wanita itu bisa melakukan sesuatu. Hei, lihat semuanya, dokter wanita itu bertindak. Di bangsal. Setelah memeriksa denyut nadi pasien, beberapa praktisi pengobatan Tiongkok merasa sangat sulit untuk diobati. Untuk kanker, mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan pengobatan Tiongkok untuk mengatur tubuh. Mereka tidak bisa tidak memikirkan tokoh protagonis dari pertemuan pertukaran ini dengan Chen Jianjia dari Bai Shaotang. Dia memang tidak terlalu tua, tetapi tidak ada seorang pun termasuk beberapa praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang meremehkannya. Dia benar-benar bekerja keras untuk kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok. Biar saya lihat. Chen Jianjia berjalan keluar dari kerumunan dan menghampiri pasien. 3 hari lalu, dia tidak berdaya melawan kanker. Sehari yang lalu setelah dia menguasai jarum ilahi Tai, kanker bukan lagi masalah baginya. Sekarang setelah mempelajari 13 jarum guigu yang lebih kuat, dia tidak takut penyakit apapun yang dideritanya. Setelah memeriksa denyut nadi pasien, Chen Jianjia memiliki rencana dalam pikirannya dan mengeluarkan jarum perak untuk memulai akupuntur. Sekelompok praktisi pengobatan Tiongkok saling memandang dengan bingung. Mereka semua adalah perwakilan yang dikirim oleh klinik pengobatan Tiongkok masing-masing, jadi tentu saja mereka memiliki keterampilan yang nyata. Mereka secara alami akrab dengan akupuntur. Tetapi dia masih tidak siap sama sekali untuk Chen Jianjia dan mulai memberikan akupuntur secara langsung merasa sedikit bingung. Anda harus tahu, pasien berada pada stadium akhir kanker dan bisa meninggal jika tidak ditangani dengan hati-hati. Orang-orang yang menonton siaran langsung juga khawatir untuknya. Menonton Chen Jianjia memberikan pasien satu demi satu jarum, mereka menjadi lebih gugup. Aku takut aku akan secara tidak sengaja menusuk tempat yang salah dan membuat orang itu pergi.